Desir, Suashua. Mata mengamati aula yang dipenuhi guntur, dan sesaat kemudian, tatapan semua orang tertuju pada singgasana besar di tengah. Semua yang hadir memiliki pandangan tajam, dan meskipun banyak yang merasa situasinya agak aneh, mereka menyadari bahwa jika pil petir surgawi disembunyikan di suatu tempat di aula, pastilah di sanalah patung singgasana berada. Pil petir surgawi. Seseorang memanggil dengan lembut, dan bahkan napasnya pun menjadi sedikit lebih cepat. Jelas, siapapun itu, mereka ingin mendapatkan benda suci yang dapat meningkatkan kekuatan seseorang secepat mungkin. Pil petir surgawi. Sedikit sarkasme terpancar di mata Du Fei, tetapi wajahnya juga menunjukkan sedikit keserakahan. Lagi pula, yang harus ia lakukan saat ini adalah berpura-pura. Lagi pula, ia sudah mengambil sebagian besar keuntungannya, jadi ia hanya perlu berbagi sedikit sup dengan orang-orang yang hadir untuk mengalihkan perhatian mereka. Tentu saja, pertunjukan itu harus dilakukan sepenuhnya, jika tidak, pertunjukan itu akan sia-sia. Mulailah. Sambil berteriak pelan, Du Fei tidak menunggu seperti yang lain, melainkan tiba-tiba melambaikan tangannya, dan kelompok 7 orang itu langsung berubah menjadi aliran cahaya dan langsung menyerbu menuju patung tahta. Hentikan dia, kita harus mendapatkan pil petir surgawi. Melihat pemandangan ini, raut wajah Hua Wuming tiba-tiba berubah, lalu ia melambaikan tangannya dan berbicara dengan nada tegas. Serang, Wu Pei memberi perintah tanpa ragu-ragu, dan segera melihat orang-orang kuat mengikutinya bergegas keluar satu persatu. Desir, setelah 3 kelompok orang ini, 4 kelompok lainnya yang telah kehilangan banyak kekuatan juga mengertakkan gigi dan bergegas keluar dalam sekejap. Lagi pula, orang-orang ini juga mengerti bahwa hanya ada satu pil petir surgawi. Jika mereka sedikit lebih lambat dan seseorang memanfaatkannya, maka semuanya akan berakhir. Oleh karena itu, hanya dalam sekejap mata, suasana di aula diprovokasi oleh Du Fei ke titik paling tegang. Dalam situasi seperti itu, tidak ada yang akan memikirkan apakah ada yang salah dengan situasi di sekitarnya, karena pikiran semua orang saat ini telah sepenuhnya tertarik oleh pil Tianlei. Desir, Du Fei adalah yang pertama menyerang, jadi wajar saja jika ketujuh orang yang dipimpinnya berada di garis depan. Hanya dalam beberapa tarikan napas, Du Fei telah melintasi aula dan tiba di hadapan tahta. Namun, tepat saat ia hendak mendekati patung tahta, sebuah serangan dahsyat tiba-tiba menyerangnya dari belakang, mengenai titik-titik vitalnya. Hembusan angin kencang ini mengandung fluktuasi yang sangat dahsyat. Jelas, orang yang menyerang adalah seorang ahli bela diri tingkat 6 yang kuat. Terlebih lagi, orang yang menyerang adalah pihak Du Fei. Merasakan serangan ini, mata Du Fei berbinar mengejek, tetapi ekspresinya menjadi gelap. Tanpa repot-repot berbalik, ia berbalik dan menepukkan telapak tangannya ke belakang. Dalam sekejap, kedua sosok itu saling bersilangan di udara, dan embusan angin kencang menyapu mereka. Ledakan, tubuh Du Fei bergetar hebat di udara dan terlempar ke samping secara diagonal. Pria yang menyerangnya memanfaatkan kekuatan telapak tangan Du Fei dan bergegas maju. Fu Han, kau mencari kematian. Setelah sedikit rasa dingin melintas di matanya, Du Fei tiba-tiba berteriak. Apa maksudmu mencari kematian Du Fei? Jangan lupa. Kita selalu menjalin hubungan kerja sama. Selama aku mendapatkan pil Tianlei, aku akan menjadi penguasa nomor 1 di wilayah barat. Fu Han, yang berada di depan, tertawa terbahak-bahak, lalu tubuhnya bergerak lebih cepat. Du Fei juga menggertakkan giginya, dengan ekspresi marah di wajahnya, dan setelah serangkaian pertunjukan lengkap, dia menyerbu maju seperti kilat. Apakah ada konflik internal? Melihat pemandangan ini, ekspresi Wu Pei dan Hua Wuming menjadi agak menarik. Awalnya mereka cukup waspada terhadap kelompok Du Fei, tetapi mereka tidak menyangka bahwa kelompok orang ini akan memicu konflik internal di saat yang kritis. Fu Han, dasar bodoh. Moyazi, yang mengikuti Fu Han dari dekat, melihatnya menyerang, dan raut wajah tegas terpancar di wajahnya. Sebagai salah satu penguasa wilayah barat, Moyazi memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang situasi ini. Ia tentu saja mengerti bahwa dalam situasi ini, orang pertama yang merebut pil petir surgawi bukanlah keahlian yang sebenarnya, satu-satunya keahlian yang sesungguhnya adalah melarikan diri dengan selamat. Menurutnya, tak seorang pun yang hadir memiliki kemampuan seperti itu. Untuk merebut pil petir surgawi, mereka masih mengandalkan kerjasama. Serangan Fu Han saat ini telah menghancurkan front persatuan kekuatan-kekuatan kuat wilayah barat, yang membuatnya geram. Saudara Mo, Fu Han itu tidak tahu bagaimana hidup atau mati, dan dia tidak tahu betapa seriusnya masalah ini. Kita tidak perlu menganggapnya terlalu serius. Selama kalian semua bekerja sama,
dia akan mendapatkan pil petir surgawi sesegera mungkin. Kita ingin dia mendapatkannya hidup-hidup, atau mati menikmatinya. Du Fei bergegas ke sisi Moyazi, lalu berbicara dengan gigi terkatup. Saudara Du Fei benar, kita semua harus bekerja sama sekarang, kalau tidak, keuntungan besar ini mungkin akan diambil oleh orang lain. Moyazi mengangguk cepat ketika mendengar ini, lalu tatapannya segera tertuju pada Mu Qingcheng dan yang lainnya. Melihat pemandangan ini, Chu Ling tentu saja terkejut, dan Mu Qingcheng serta yang lainnya pun mengangguk cepat setelah ragu sejenak. Lagi pula, dalam situasi seperti ini, kekuatan individu memang terlalu lemah. Karena kalian semua tidak keberatan, mari kita serahkan orang yang tidak tahu hidup dan mati itu. Apapun yang terjadi, kita harus mengambil pil Tianlei dulu. Du Fei mengangguk cepat setelah mendengar ini, lalu kecepatannya sedikit meningkat. Hahaha, dasar bodoh, kalian masih memikirkan kerja sama saat ini. Setelah aku mendapatkan pil petir surgawi, ruang ini akan berada di bawah kendaliku. Kurasa aku tidak perlu bekerja sama dengan kalian, orang-orang tak berguna itu. Fu Han, yang berada di depan, sepertinya mendengar kata-kata itu dari belakang dan tertawa terbahak-bahak. Saat itu, sosoknya sudah menerkam di depan singgasana. Tanpa ragu sedikit pun, ia bertepuk tangan, dan seketika gelombang energi sejati yang dahsyat melesat ke depan bagai kilat. Saat ia bergerak, terdengar suara dentuman keras, dan singgasana serta patung Kaisar Xuan hampir runtuh bersamaan. Ledakan. Pada saat yang sama, bola petir pekat tiba-tiba naik perlahan dari rerun Dewa Tahta, membungkus beberapa benda di dalamnya, yang sebagian besar berbentuk pil. Hahaha, Tianlei dan ini memang milikku. Melihat ini, Fu Han tertawa terbahak-bahak lagi, lalu bersikap tidak sopan sama sekali. Ia langsung mengulurkan tangannya dan meraih bola petir itu. Mendengus, Du Fei yang ada di belakang mencibir, tatapan tajam terpancar di matanya. Ledakan. Hampir pada saat telapak tangan Fu Han meraih bola petir, tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang memekakkan telinga di aula. Tiba-tiba, ribuan petir menyambar dari bola petir tersebut, dan kekuatan guntur yang dahsyat langsung meledak. Ledakan. Dalam ledakan petir itu, Fu Han adalah yang pertama menanggung bebannya dan langsung menahan sebagian besar guntur. Dalam sekejap, tubuhnya langsung terhempas oleh siulan guntur dan terhempas ke belakang dengan keras. Namun, saat ini, tak seorang pun memperhatikannya lagi. Hampir di saat yang bersamaan, objek di dalam bola petir itu berubah menjadi kilatan petir, yang melesat ke segala arah bagaikan bunga yang disebarkan oleh seorang dewi. Pil petir surgawi. Melihat titik-titik cahaya ini, semua orang sedikit tertegun, lalu mereka berbicara dengan sedikit ragu. Pasti ada pil petir surgawi di sini. Ambil. Tanpa memberi kesempatan kepada yang lain untuk ragu, Du Fei meraung hampir seketika, lalu menerkam ke arah titik cahaya yang paling dekat dengannya. Merampok. Melihat kejadian ini, keraguan di hati setiap orang langsung sirna, kemudian mata setiap orang langsung berubah menjadi merah darah, lalu mereka langsung meraih titik cahaya yang paling dekat dengan mereka. Melihat ini, Du Fei akhirnya sedikit tenang. Ia tahu persis apa yang ada di dalam titik-titik cahaya itu. Terlebih lagi, titik-titik cahaya itu berada di bawah kendalinya. Di bawah kendalinya, dimanapun ada kekuatan, di situ ada titik cahaya, dan di dalam titik itu hanya ada satu benda. Dan hadiah yang telah ia siapkan tepat berjumlah 7. Suas-huas-hua. Dalam sekejap mata, setiap faksi telah meraih satu titik cahaya dan segera berkumpul. Namun, suasana di aula tidak menjadi tenang saat ini. Sebaliknya, ekspresi semua orang menjadi semakin tegang. Hampir semua orang mengerti bahwa hanya ada satu pil petir surgawi. Meskipun apapun yang bisa ditemukan bersama pil petir surgawi bukanlah barang biasa, nilainya tentu jauh lebih tinggi daripada pil petir surgawi. Namun, pertanyaan kuncinya saat ini adalah, siapa yang memiliki pil petir surgawi? Meskipun situasinya menegangkan, itulah yang diinginkan Du Fei. Hanya dalam situasi inilah ia dapat sepenuhnya mengungkap misteri kepemilikan eksklusif pil petir surgawi miliknya. Situasinya masih belum stabil saat ini. Semua orang ingin tahu siapa pemilik pil Tianlei, tetapi tak seorang pun yakin. Dan jika satu pihak mencoba menyerang ke 6 pihak lainnya secara langsung, hasilnya pasti akan mengerikan. Saat ini, semuanya tampak buntu. Situasi ini mungkin tak akan pernah terpecahkan, dan pada akhirnya, semua orang hanya bisa mundur dengan hati-hati, dipenuhi keraguan. Dan situasi inilah yang Du Fei butuhkan. Haha, semuanya, sepertinya pembagian keuntungannya sudah jelas. Bisakah semuanya pergi sekarang? Di antara pasukan yang menderita kerugian besar,
Orang yang tampaknya menjadi pemimpin menatap bola cahaya di tangannya, dan setelah beberapa saat, dia berbicara perlahan. Du Fei melirik, matanya sedikit berkedut, merasakan sakit hati yang mendalam. Ia tahu bahwa benda yang dipegang pria ini tak lain adalah pil keberuntungan yang tak ternilai harganya. Justru karena pil inilah ia bahkan rela melepaskan pil petir surgawi dan ingin segera mundur. Justru karena ramuan yang dibawa Du Fei semuanya sangat langka, banyak di antaranya merupakan harta karun langka, beberapa orang langsung menyerah pada pil Tianlei begitu mendapatkannya. Jika Du Fei membawa sesuatu yang terlalu biasa, saya khawatir orang-orang itu tidak akan menyerah pada pil Tianlei demi keuntungan sekecil itu. Mendengar orang ini berbicara, ekspresi Wu Pei dan Hua Wuming sedikit berubah, dan mereka menatapnya dengan tatapan agak muram. Apa yang mereka peroleh juga cukup luar biasa, sehingga mereka enggan melepaskannya. Namun, setelah merencanakan begitu lama, mustahil bagi mereka untuk begitu saja melepaskan pil petir surgawi. Jadi, saat ini, mereka berdua berada dalam konflik yang sangat besar. Adapun 3 kekuatan tersisa yang telah menderita kerugian besar, mereka semua berpikir untuk mundur. Bagaimanapun mereka melihatnya, keuntungan yang mereka peroleh sudah cukup bagi mereka untuk pergi sementara. Adapun perebutan pil petir surgawi, mereka percaya bahwa dengan kekuatan mereka saat ini, tidak ada yang punya harapan. Oleh karena itu, pergi adalah hal yang dapat diterima. Haha, teman ini benar. Bagaimana kalau kita pergi saja seperti ini? Hehe, iya, sepertinya tidak ada yang lain di sini, kenapa kita tidak pergi saja? Pada saat itu, keempat faksi, yang masing-masing menderita kerugian, mundur dengan hati-hati. Mereka yakin pil petir langit pasti berada di tangan salah satu dari 7 kekuatan yang hadir. Karena mereka tidak yakin siapa pemiliknya dan tidak memiliki kekuatan untuk merebutnya, lebih baik mereka pergi saja. Itu lebih baik daripada kehilangan segalanya. Situasi ini membuat ekspresi Hua Wuming dan Wu Pei semakin muram. Mereka melihat sekeliling, dan ada cahaya merah samar yang berkedip di mata mereka. Semuanya, kukatakan pada kalian, kepemilikan pil petir surgawi belum ditentukan, dan kalian semua berpikir untuk pergi begitu saja. Kurasa itu bukan ide yang bagus, kan? Seiring berlalunya waktu, sesaat kemudian, Wu Pei tiba-tiba tertawa muram, dan suaranya yang agak galak perlahan terdengar di aula. Mendengar suara Wu Pei yang galak, ekspresi semua orang yang hadir sedikit berubah, termasuk Du Fei, yang tatapannya menjadi sedikit lebih sinis. Perkembangan seperti ini bukanlah yang disukainya. Di bawah tatapan banyak orang, Wu Pei melemparkan benda itu ke tangannya dan berkata perlahan, semuanya, kurasa kalian, seperti aku, telah memperoleh sesuatu yang luar biasa. Namun, jika tebakanku benar, pil petir surgawi pasti ada di tangan salah satu dari 7 faksi kita. Bagi yang ingin pergi, silakan. Tunjukkan saja apa yang telah kalian peroleh dan kita akan lihat apa itu. Selama itu bukan pil petir surgawi, kalian boleh pergi. Mendengar ini, ekspresi banyak orang kuat sedikit berubah. Meskipun apa yang mereka peroleh tidak seberharga pil petir surgawi, jika harta karun ini terungkap, itu akan menjadi cara untuk mendatangkan bencana. Du Fei juga menatap Wu Pei sejenak, lalu perlahan menggelengkan kepalanya dan berkata lembut, Wu Bawang, aku khawatir semuanya tidak sesederhana yang kau katakan. Saat ini, kita tidak tahu siapa yang mendapatkan pil petir surgawi dan masih mampu bertahan dalam situasi ini. Jika kita tahu, aku khawatir tidak lebih dari separuh orang yang hadir akan selamat pada akhirnya. Di bawah tatapan Du Fei, Wu Pei tersenyum dingin dan berkata, kenapa Du Bawang, kau tidak tertarik pada pil petir surgawi atau pil petir surgawi ada di tanganmu sekarang, dan kau ingin memanfaatkan situasi ini untuk kabur. Mendengar ini, ekspresi Du Fei sedikit berubah. Entah dia membenarkan atau menyangkalnya, hal itu akan menimbulkan kecurigaan dalam situasi ini. Hal terbaik yang bisa dilakukan adalah memikirkan hal ini. Du Fei hanya tersenyum dingin dan berkata lembut, jika kau pikir pil petir surgawi ada di tanganku, kenapa tidak bertindak? Aku juga sangat tertarik apakah pil petir surgawi ada di tanganmu. Melihat sikap balas dendam Du Fei, mata Wu Pei berkedut tajam. Jika bukan karena pihaknya tidak memiliki kekuatan untuk membasmi semua orang yang hadir saat ini, dia mungkin sudah bertindak sejak lama. Terlebih lagi, meskipun pihak Du Fei sedang kekurangan satu orang saat ini, kekuatan itu tetap membuatnya sangat waspada. Setelah menghela napas perlahan, Wu Pei melirik Hua Wuming, yang raut wajahnya juga sangat muram saat itu, lalu berkata perlahan, Saudara Hua, kita sudah lama bekerja sama. Meskipun pil petir surgawi hanya ada satu, jika kita ingin pil itu tidak menjadi milik orang lain, sepertinya kita harus bekerja sama lagi. Untuk menunjukkan ketulusanku,
sekalian saja kukatakan padamu bahwa benda di tanganku ini bukanlah pil petir surgawi, tetapi benda ini juga sangat berharga. Setelah berkata demikian, Wu Pei menggertakkan giginya pelan, lalu mengayunkan tangannya dan langsung melemparkan petir di tangannya ke hadapan Hua Wuming. Hua Wuming menerimanya dan menyipitkan matanya sejenak sebelum berkata perlahan, karena saudara Wu mempercayaiku, sebaiknya aku katakan langsung kepadamu bahwa yang kumiliki bukanlah pil petir surgawi. Setelah berkata demikian, Hua Wuming dengan santai melemparkan 2 bola cahaya di tangannya. Setelah menerimanya, Wu Pei meliriknya sekilas sebelum melemparkannya kembali ke Hua Wuming. Jelas, kedua tokoh berpengaruh ini mengerti bahwa dalam situasi seperti ini, jika mereka ingin bekerja sama, mereka harus memastikan pihak lain tidak memiliki pil petir surgawi. Memberikan harta benda juga mengandung risiko yang sangat besar. Jika kedua belah pihak tidak mengincar pil petir surgawi, kerjasama ini akan gagal saat Wu Pei mengayunkan bola cahaya itu. Tindakan keduanya membuat pupil mata Du Fei sedikit mengecil. Tekad dan keberanian kedua orang ini sungguh di luar dugaannya. Jika terus berlanjut, kemungkinan besar rencananya tidak akan berjalan baik. Karena baik kau maupun aku tidak memiliki pil petir surgawi, maka kerjasama kita berhasil. Wu Pei mengangguk perlahan, lalu tatapannya langsung tertuju pada kelima pihak lainnya, dan ia berkata dengan dingin, sekarang aku bisa memastikan bahwa pil petir surgawi ada di tangan kalian berlima. Aku tetap mengatakan hal yang sama. Jika kalian berinisiatif untuk mengungkapkan apa yang kalian miliki, asalkan itu bukan pil petir surgawi, silakan saja, bagaimana? Niat membasmi terpancar di mata Wu Pei. Kekuatan apapun yang bisa mencapai titik ini akan sangat merepotkan. Jika dia bisa memaksa sekelompok orang pergi, maka mendapatkan pil petir surgawi akan jauh lebih mudah. Bagaimana kalau kita mulai dengan Du Bawang, orang yang memamerkan apa yang telah diperolehnya setelah hening sejenak? Hua Wuming menatap Du Fei dan berkata perlahan. Sekarang, menurutnya, kubu Du Fei adalah yang paling merepotkan di antara pasukan yang tersisa. Terlepas dari apakah mereka telah mendapatkan pil petir surgawi, lebih baik memastikannya terlebih dahulu. Pupil mata Du Fei sedikit mengecil. Ini memang kesempatan bagus untuk menghilangkan kecurigaan. Namun, jika dia mengambil inisiatif, 4 kekuatan lain yang belum memiliki pil petir surgawi pasti akan mengungkapkan apa yang mereka miliki. Dengan begitu, fakta bahwa tidak ada pil petir surgawi di sini akan terungkap. Du Fei sangat cerdik sehingga dia tidak akan pernah membiarkan hal seperti itu terjadi. Oleh karena itu, setelah hening sejenak, Du Fei perlahan menggelengkan kepalanya dan berkata, saya menolak. Begitu 3 kata Du Fei terucap, suasana di lapangan langsung menjadi sangat tegang. Semua orang tahu bahwa jika Du Fei tidak memimpin, keempat pasukan yang tersisa pasti tidak akan mematuhi perintahnya. Dengan kata lain, masalah hari ini tidak akan diselesaikan dengan damai apapun yang terjadi. Ekspresi Wu Pei dan Hua Wuming menjadi sangat muram saat ini. Tingkah laku Du Fei membuat situasi semakin rumit. Karena itu, setelah menatap Du Fei sejenak, mereka berdua mencibir dan berkata perlahan, kalau begitu, kami hanya bisa membasmimu, Du Bawang. Ledakan. Saat suara Hua Wuming dan Wu Pei berakhir, banyak orang kuat dari Sekte Wan Hua dan pihak Wu Pei melangkah maju, dan dengan sekejap sosok mereka, mereka segera mengepung Du Fei dan yang lainnya. Melihat kedua pihak beraksi, wajah orang-orang yang berdiri di belakang Du Fei menjadi dingin. Setelah melangkah maju, energi sejati dalam tubuh mereka langsung bersirkulasi. Semuanya, meskipun kita berlima yang tersisa tidak yakin siapa yang mendapatkan pil petir surgawi, kita bisa yakin bahwa meskipun kita tidak mendapatkannya, barang-barang yang kita miliki ini sangat berharga. Saat ini, kedua penguasa ini bisa dengan mudah mengalahkan kita semua bersama-sama. Jika kalian tidak bergabung, aku khawatir pada akhirnya, apalagi pil petir surgawi, bahkan nyawa kalian pun akan hilang di sini. Du Fei menatap situasi di depannya, menyipitkan mata sejenak, lalu berbicara dengan suara berat. Mendengar ini, orang-orang yang tersisa dari keempat pasukan saling berpandangan, lalu maju selangkah demi selangkah dan segera mengepung mereka dari luar. Jelas mereka juga mengerti bahwa dalam situasi ini, mundur bukanlah cara untuk bertahan hidup, dan hanya dengan bergabung, secercah harapan dapat muncul. Aku sudah lama merasa kaulah penyebab masalah terbesar dalam perjalanan kita. Sekarang tampaknya itu benar. Du Fei, jangan pikir aku tidak berani menyerangmu hanya karena kau membawa begitu banyak orang. Hari ini, aku akan menyingkirkanmu. Ayo kita uji kekuatanmu sebagai penguasa nomor 1 wilayah barat. Wu Pei menatap Du Fei dengan mata muram, lalu ia menginjak tanah. Tiba-tiba, gelombang energi dahsyat tiba-tiba meledak dari tubuhnya.
Kekuatannya sebagai master seni bela diri tingkat 6 puncak tidak dapat disembunyikan saat ini. Merasakan kekuatan penguasa nomor 1 di wilayah timur medan perang Jiushu, ekspresi Du Fei menjadi sangat serius saat ini. Serahkan Du Fei padaku, Saudara Hua. Sisanya akan dihentikan oleh Sekte Wan Huamu dan orang-orang kuat di bawah komandoku. Wu Pei menatap Du Fei dan berbicara perlahan. Mendengar kata-kata Wu Pei, Hua Wuming mengangguk, melirik Du Fei, lalu berkata dengan ringan, aku ingin bertemu anak ini, tetapi karena Saudara Wu sudah bicara, aku serahkan saja dia kepadamu. Mulailah, desir, hampir bersamaan dengan teriakan dingin Hua Wuming, orang-orang kuat di sekitar Du Fei dan kelompoknya segera mengambil tindakan, dan satu demi satu seni bela diri dilancarkan tanpa ragu sedikit pun. Mendengus, menghadapi pengepungan dari orang-orang kuat dari Sekte Wan Hua dan orang-orang Wu Pei, Moyazi dan yang lainnya mendengus dingin, dan tiba-tiba serangkaian seni bela diri yang kuat diledakkan dalam sekejap. Setelah melihat pemandangan ini, keempat kekuatan eksternal itu ragu sejenak, lalu bertindak sendiri-sendiri. Dalam sekejap, pertempuran sengit pun terjadi di antara kedua belah pihak. Du Fei, serahkan Wu Pei padaku. Si pembuat onar yang sebenarnya sepertinya belum muncul. Chuling berdiri di belakang Du Fei dan tidak mengambil tindakan. Sebaliknya, ia sedikit mengernyit dan berbicara dengan lembut. Tidak perlu. Du Fei menggelengkan kepalanya perlahan. Jika sebelumnya, mungkin agak merepotkan menghadapi Wu Pei, tetapi setelah menyempurnakan pil teratai es dan pil petir langit, kekuatannya telah mencapai puncak alam bela diri tingkat 6. Dengan kekuatan seperti itu, ditambah dengan efektivitas tempur Du Fei, dia bisa menekan Wu Pei bagaimanapun caranya. Kecuali orang ini punya cara khusus, bagaimana mungkin dia bisa melawan Du Fei? Kau tak perlu bertindak, aku tahu siapa yang kau tunggu. Di sini, kaulah yang paling mengenalnya. Aku tak tahu apakah dia akan muncul, tapi kalau dia muncul, kau bisa bertindak. Dan sesuai perjanjian, kalau perlu, aku juga akan bertindak untukmu. Du Fei terdiam sejenak, lalu berkata pelan. Mendengar ini, Chuling tidak lagi memaksa, melainkan mengangguk pelan. Baginya, menunggu orang itu muncul jauh lebih penting daripada apapun. Melihat ini, Du Fei tersenyum, lalu perlahan melangkah maju. Ketika orang-orang kuat yang bertempur di sekitarnya melihatnya muncul, mereka semua dengan sadar memberi jalan, membiarkan Du Fei berjalan tepat di depan Wu Pei. Pil petir surgawi seharusnya ada di tanganmu, kan? Melihat Du Fei yang tampak tenang saat itu, tatapan dingin perlahan mengalir di mata Wu Pei. Siapa yang tahu kalau kau ingin tahu, setelah mengalahkanku, cari saja cincinku sendiri, kata Du Fei sambil tersenyum. Mata Wu Pei sedikit berkedut ketika mendengar ini, dan raut dingin tiba-tiba muncul di wajahnya yang penuh luka. Penampilan Du Fei yang tenang membuatnya sangat tidak puas, dan pada saat ini, niat membasmi di hatinya juga melonjak. Sepertinya jika aku tidak memenuhi keinginanmu, kau, Du Fei, benar-benar berpikir tak seorang pun di medan perang Jiushu ini bisa berbuat apa-apa padamu. Kata Wu Pei sambil mencibir. Menatap Wu Pei dengan wajah muram, Du Fei perlahan menggelengkan kepalanya dan berkata lembut, jangan pamerkan keahlianmu dengan kata-kata. Kalau kau memang punya kemampuan, sekalian saja kau tunjukkan pada kami. Kalau cuma trik kecil seperti ini, sungguh tidak cukup. Begitu selesai berbicara, tubuh Du Fei tiba-tiba bergetar, dan ia tiba-tiba menerjang ke kiri, dan telapak tangannya ditampar tanpa ragu. Dalam sekejap, gelombang dahsyat terlihat di tempat telapak tangannya mendarat, lalu sesosok melesat keluar dari tempat itu dengan sedikit malu. Sosok ini tak lain adalah Wu Pei. Hantu Wu Pei, yang baru saja berbicara dengan Du Fei, dipaksa keluar oleh telapak tangan Du Fei dan perlahan menghilang. Namun, wajah Wu Pei yang sebenarnya menjadi sangat buruk saat ini. Jelas, dia tidak menyangka bahwa persepsi Du Fei begitu tajam. Du Fei menatap Wu Pei yang kini berwajah muram, lalu tersenyum lembut. Ngomong-ngomong, di aula ini, Du Fei, sampai batas tertentu, adalah penguasa tempat ini, dan tak ada metode yang bisa lolos dari persepsi Du Fei. Meskipun metode Wu Pei aneh, mungkin berpengaruh di dunia luar, tetapi ketika digunakan di sini, terasa agak lucu. Setelah menggelengkan kepala, Du Fei tidak menjelaskan apapun, melainkan melangkah maju. Dalam sekejap, energi di tubuhnya meledak seperti badai dahsyat. Saat aura dahsyat ini muncul, aura itu menyapu seluruh aula. Dalam sekejap, wajah beberapa orang yang kekuatannya lebih lemah berubah drastis. Seorang master seni bela diri puncak peringkat ke-6. Merasakan aura ini, ekspresi Wu Pei dan yang lainnya tiba-tiba berubah. Mereka tidak pernah yakin dengan latar belakang Du Fei,
karena sebelumnya ia hanya menunjukkan kekuatan seorang master bela diri tingkat tinggi tingkat 6. Mereka selalu memandang rendah Du Fei, penguasa nomor 1 wilayah barat. Namun, kekuatan yang ditunjukkan Du Fei saat ini mengejutkan mereka, karena inilah kekuatan sejati yang seharusnya dimiliki oleh seorang penguasa yang kuat. Moyazi, Mu Qingcheng, dan yang lainnya sedikit mengernyit. Mereka tahu latar belakang Du Fei lebih baik daripada para ahli lainnya. Mereka tentu mengerti bahwa Du Fei sebelumnya hanya berada di level 6 tingkat tinggi sekte bela diri, tetapi kekuatan tempurnya sungguh luar biasa. Namun, mereka agak bingung kapan kekuatan Du Fei meroket hingga titik ini. Tapi satu hal yang pasti dengan metode dan kekuatan Du Fei saat ini, dia mungkin tak terkalahkan oleh siapapun di bawah level sekte bela diri tingkat 5. Mereka memang sudah jauh tertinggal oleh Du Fei, tetapi kali ini, dia bahkan lebih jauh lagi. Mungkinkah orang ini benar-benar mendapatkan pil guntur surgawi dan berhasil menyempurnakannya? Sebuah pikiran aneh tiba-tiba muncul di benak Moyazi dan yang lainnya, tetapi setelah beberapa saat, mereka menggelengkan kepala dan tersenyum kecut, menyangkalnya. Lagi pula, meskipun mereka belum pernah bersendewa dengan Yuan dan langit dan bumi, dengan latar belakang mereka, mereka tahu betul bahwa kecuali seseorang memiliki kesempatan besar, membuat Yuan dan langit dan bumi menerima tantangan ini akan sangat sulit. Bagaimana mungkin seseorang dapat menyempurnakan Yuan dan langit dan bumi hanya dalam beberapa hari? Kalau saja Moyazi dan yang lain tahu kalau tebakan mereka yang agak dilebih-lebihkan itu ternyata benar, siapa tahu betapa gembiranya wajah mereka. Memangnya kenapa kalau kau master bela diri tingkat 6 tingkat puncak kau tidak benar-benar berpikir kau satu-satunya yang punya kekuatan seperti itu? Kan kita semua master di dunia ini, jadi tidak ada yang namanya takut pada yang lain. Menghela napas perlahan, Wu Pei menahan rasa terkejutnya. Ia lalu menatap Du Fei, menghentakkan kakinya, dan energi di tubuhnya langsung melonjak keluar. Sebagai penguasa nomor 1 di wilayah timur medan perang Jiushu, Wu Pei secara alami memiliki kekuatan seorang master bela diri puncak tingkat 6. Jika hanya ini kemampuanmu, mungkin tidak cukup untuk menghadapiku. Menatap Wu Pei, Du Fei tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Cukupkah kau akan tahu setelah melakukannya? Wu Pei mencibir, rambut peraknya bergerak tanpa angin. Kemudian, tanda di tangannya berubah dengan cepat, dan energi hitam sejati di tubuhnya langsung meraung, mengembun menjadi telapak tangan hitam pekat yang membuat kulit kepala orang-orang merinding. Tangan pemakan jiwa jahat hitam. Saat telapak tangan hitam itu muncul, Wu Pei berteriak keras, dan dalam sekejap, jejak telapak tangan hitam itu menyambar bagai guntur, serta-merta membawa serta seberkas cahaya, dan menyambar ke arah dada dan perut vital Du Fei. Telapak tangan hitam ini hanya seukuran telapak tangan orang biasa, tetapi mengandung aura yang sangat menakutkan. Jelas, Wu Pei juga mengerti bahwa menghadapi lawan seperti Du Fei, jika dia tidak mengerahkan seluruh kemampuannya, kemungkinan besar akan sia-sia. Menarik, tapi tidak cukup. Namun, menghadapi serangan sekuat itu, Du Fei hanya menggelengkan kepalanya perlahan, lalu melihatnya melambaikan tangan kanannya. Dalam sekejap, kilat dan udara dingin langsung muncul di telapak tangan Du Fei, dan ia menghantamkan telapak tangannya ke depan dengan kekuatan yang luar biasa. Retakan, ketika kedua serangan itu bertabrakan, hanya ada kebuntuan singkat, dan kemudian semua orang melihat bahwa jejak telapak tangan yang memadatkan sebagian besar kekuatan Wu Pei langsung dihancurkan oleh tamparan Du Fei. Meskipun kedua orang ini sama-sama merupakan ahli bela diri puncak tingkat 6, perbedaan kekuatan di antara mereka memang berbeda. Bahkan, Du Fei hampir mencapai puncak ranah sekte bela diri tingkat 5 kapan saja. Ditambah dengan ki yang melimpah dari teratai es dan pil petir surgawi di dalam tubuhnya, kepadatan ki sejatinya benar-benar di luar jangkauan para ahli biasa. Ditambah lagi fisiknya yang luar biasa tangguh, Du Fei, bahkan tanpa menggunakan seni bela diri apapun, masih mampu menandingi sebagian besar ahli sekte bela diri tingkat 6 puncak. Bagaimana mungkin? Petik 2. Menatap kemampuan bela dirinya yang dihancurkan begitu saja oleh Du Fei, wajah Wu Pei dipenuhi rasa tak percaya. Ia sangat menyadari kekuatan pukulan telapak tangan itu, dan kekuatan inilah yang membuatnya mendapatkan reputasi besar di medan perang Kyushu. Namun, ia tak pernah menyangka bahwa pukulan telapak tangan yang membuatnya terkenal itu akan begitu rentan terhadap Du Fei. Apakah ini semua tipu daya dari penguasa nomor 1 di wilayah timur? Du Fei menyipitkan matanya dan menatap Wu Pei, yang wajahnya tampak sangat jelek saat ini, dan berkata sambil tersenyum. Du Fei, jangan sombong, sekarang aku bisa memastikan bahwa kau. Wu Pei menatap Du Fei dan berkata dengan tajam. Sepertinya hanya ada satu alasan untuk menjelaskan mengapa Du Fei begitu kuat saat ini.
Kau tidak bisa yakin apapun, Du Fei menyela Wu Pei tanpa memberinya kesempatan untuk melanjutkan. Karena, apa yang dikatakan orang mati itu tidak ada artinya. Kenapa kau tidak mencoba kemampuan bela diriku? Dengan tawa kecil, tanda di tangan Du Fei sedikit berubah. Dalam sekejap, lapisan awan tebal tiba-tiba muncul di belakang Du Fei, dan tekanan yang sangat mengerikan pun langsung menyebar dari awan tersebut. Saat ini, wajah Wu Pei sangat jelek. 9 sinar cahaya keemasan langsung melesat dari awan, menyatu di udara. Kemudian, sesosok ilusi keemasan tiba-tiba muncul di langit, dan aura yang sangat ganas dan menindas langsung terpancar dari sosok ini. Setelah mencapai puncak alam seni bela diri tingkat 6, kepadatan energi sejati Du Fei telah melampaui imajinasi orang biasa. Saat ini, ketika ia menggunakan tangan langit penyegel 9 kaisar, kekuatannya beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Du Fei, jangan terlalu sombong. Wu Pei menyaksikan adegan ini dengan ekspresi muram, otot-otot wajahnya terus berkedut. Ia juga ketakutan oleh tekanan yang berasal dari gerakan Du Fei. Ini bukan kesombongan, tetapi kekuatan. Menghadapi teriakan dingin Wu Pei, Du Fei tersenyum, lalu tanda di tangannya berubah, dan dia dengan lembut menepuk telapak tangannya ke arah Wu Pei berada. 9 kaisar menyegel tangan langit. Kaisar bela diri muncul. Ledakan. Mengikuti gerakan Du Fei, dalam sekejap, sosok ilusi emas di udara melangkah maju, dan kemudian telapak tangan emas besar menamparkan ke arah lokasi Wu Pei secepat guntur. Melihat Du Fei beraksi, Wu Pei menggertakkan giginya dengan enggan, lalu tanda di tangannya tiba-tiba berubah, dan tiba-tiba sebuah cincin wuzong putih muncul di permukaan tubuhnya. Dor, dor, dor. Saat cincin wuzong muncul, telapak tangan sosok emas itu langsung menamparkan dengan keras. Dalam sekejap, suara angin kencang terdengar, dan tanah langsung retak di bawah pengaruh angin kencang. Pergilah ke Eropa dan lawan. Melihat Wu Pei hampir tak mampu menahan gerakannya, Du Fei tersenyum tipis, lalu perlahan mengulurkan tangan kanannya dan mengepalkannya dengan lembut. Ledakan. Tangan raksasa sosok emas itu langsung mencengkeram tubuh Wu Pei, lalu meremasnya dengan kuat. Dalam sekejap, gelombang kekuatan menyapu tanpa henti, dan hampir dalam sekejap mata, cincin wuzong di tubuh Wu Pei hancur berkeping-keping. Engah. Tepat saat Wu Zonghuan tertimpa rerun dewa, wajah Wu Pei memucat dan ia langsung mundur. Namun, tepat saat ia meninggalkan area yang ditutupi telapak tangan emas itu, tubuhnya bergetar hebat dan darah menyembur keluar. Ia pun langsung jatuh ke tanah, tampak sangat malu. Mendesis. Para petarung yang awalnya bertarung menarik napas dalam-dalam ketika melihat Du Fei telah melukai Wu Pei dengan parah hanya dengan satu gerakan. Kekuatan Du Fei sungguh di luar imajinasi. Wu Pei, yang dikenal sebagai penguasa nomor 1 di wilayah timur medan perang Jiushu, begitu rapuh di hadapannya. Du Fei menamparkan Wu Pei dengan telapak tangan, lalu menoleh, tatapannya tertuju pada lingkaran pertempuran yang kacau. Kemudian, ia mencibir dan melambaikan tangannya. Dalam sekejap, sosok emas raksasa di udara melesat keluar, dan serangkaian serangan yang sangat mendominasi menghantam Sekte Wan Hua dan orang-orang kuat yang dibawa oleh Wu Pei. Kekuatan dahsyat itu langsung mengejutkan orang-orang itu, membuat mereka muntah darah dan terpental mundur. Perubahan mendadak ini membuat Hua Wuming dan yang lainnya tampak sangat buruk rupa. Mereka tak menyangka cara Du Fei begitu kejam. Bahkan Wu Pei pun langsung dihabisi. Wu Pei, sampah ini. Kok dia ditangani secepat ini? Mata Hua Wuming berkedut tak henti-hentinya setelah melihat Wu Pei yang berdarah di sudut mulutnya, dan jantungnya hampir meraung. Kalau dia tidak melihat kejadian ini dengan mata kepalanya sendiri, bagaimana mungkin dia bisa percaya? Sekarang, giliranmu. Tatapan Du Fei jatuh pada Hua Wuming, dan ia tersenyum tipis. Namun, nadanya yang tenang membuat wajah Hua Wuming sedikit bergetar, dan ia akhirnya terdiam. Hua Wuming bukanlah orang bodoh. Wu Pei telah dikalahkan dengan sangat telak sehingga bahkan jika ia turun tangan, hasilnya mungkin tidak akan banyak berubah. Situasi hari ini sudah hancur. Entah pil petir surgawi ada di tangan anak ini atau tidak, itu tidak penting. Wu Pei dan aku tidak punya peluang. Sedangkan untuk kelima pihak, biarkan mereka bertarung memperebutkan pil petir surgawi. Aku tidak percaya Du Fei ini bisa menahan godaan pil petir surgawi. Pil petir surgawi ini tidak mudah didapatkan di medan perang Jiushu ini. Mata Hua Wuming berkedip. Setelah beberapa saat, ia akhirnya menekan kebencian dan keserakahan di hatinya, lalu berkata dengan kejam di dalam hatinya. Karena ia bukan tandingan Du Fei saat ini, ia harus menunggu sampai ia meninggalkan hutan hantu laut mati ini sebelum memikirkan cara lain. Jika ia tidak menerima nasibnya saat ini,
mungkin kelompoknya tidak perlu pergi. Hanya dengan satu kata, ia membungkam semua orang yang hadir, tetapi secerca kekhawatiran melintas di mata Du Fei. Meskipun ia mampu mengendalikan situasi, kecurigaan bahwa ia memiliki pil petir surgawi justru semakin kuat. Meskipun kecurigaan ini tentu jauh lebih baik daripada situasi sebenarnya, jika ia terus seperti ini, ia pasti akan menimbulkan masalah yang tidak diinginkan. Namun, ia mau tidak mau harus bertindak dalam situasi ini. Menggelengkan kepalanya sedikit, Du Fei menyingkirkan pikiran-pikiran yang berseberangan itu, lalu tatapannya perlahan jatuh pada Wu Pei yang sedang berjuang untuk bangun. Saat itu, niat membasmi membuncah di hatinya. Jika bukan karena orang ini yang main-main, segalanya pasti akan berjalan ke arah yang paling diinginkannya. Lagi pula, orang ini bukanlah orang yang mudah dihadapi. Jika ia membiarkannya pergi, ia mungkin tidak akan bisa dengan mudah menaklukkannya saat mereka bertemu lagi. Jadi, daripada membiarkannya pergi, lebih baik membasminya di sini. Krak, krak. Namun, saat hati Du Fei dipenuhi niat membasmi, retakan tiba-tiba muncul di sekitar Thunder Hall, dan kemudian gelombang penghancur perlahan menyebar. Apakah tempat ini runtuh? Du Fei sedikit terkejut melihat pemandangan ini, lalu tiba-tiba mengerti. Ruang ini awalnya ada untuk menekan Raja Ibel Surgawi. Sekarang Raja Ibel Surgawi telah dihancurkan dan pil petir surgawi telah mengenali pemiliknya. Tanpa penindasan pil tersebut, ruang ini sudah sangat tidak stabil. Ditambah lagi dengan begitu banyak orang yang bertarung di sini, wajar saja jika ruang ini akan runtuh. Namun, jika pemandangan ini menarik perhatian seseorang dengan motif tersembunyi, itu akan memastikan bahwa pil petir surgawi telah dicuri, yang akan menjadi masalah besar. Namun, terlepas dari masalahnya, Du Fei tidak memiliki kekuatan untuk memadatkan ruang ini lagi, jadi selain sedikit mengernyit, dia tidak punya pilihan lain. Runtuhnya aula seketika membubarkan mereka yang masih bertempur. Pasukan Wu Pei segera berkumpul di sekelilingnya dan anggota Sekte Wanhua, mata mereka mengamati sekeliling dengan waspada. Jelas, mereka khawatir Du Fei dan yang lainnya akan melanjutkan serangan mereka, menyebabkan kerundewa ruang secara besar-besaran. Du Fei melihat pemandangan ini, ragu sejenak, lalu melambaikan tangannya untuk membubarkan seni bela dirinya. Jelas bukan langkah yang bijaksana untuk terus bertarung saat ini. Dengung-dengung-dengung. Setelah kedua belah pihak mundur sejenak, guncangan aula guntur semakin hebat. Sesaat kemudian, retakan ruang muncul di segala penjuru. Di luar retakan, yang muncul adalah medan perang Jiushu yang sudah sangat dikenal semua orang. Melihat kejadian itu, orang-orang yang ada di sana tak lagi ragu-ragu, melainkan satu persatu menginjak tanah dan bergegas keluar. Jauh di dalam laut mati dan hutan hantu di medan perang Jiushu, di rerun dewa kuno. Air terjun guntur yang jatuh dari langit tiba-tiba bergetar pelan. Pemandangan surgawi dan duniawi yang telah ada entah sejak kapan tiba-tiba berubah menjadi sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya, menyebar ke segala arah, tampak sangat spektakuler. Bahkan kolam guntur yang dipenuhi bubur guntur pun langsung kosong saat itu juga, seolah-olah guntur yang terkondensasi dari langit dan bumi lenyap dalam sekejap. Guntur bergemuruh, menutupi seluruh langit. Hanya dalam sekejap mata, guntur itu muncul di udara di atas pegunungan Jiushu. Pada saat ini, banyak sekali orang kuat yang menyipitkan mata dan menatap langit, masing-masing dengan cahaya aneh di mata mereka. Pil petir surgawi sudah muncul. Di tengah pegunungan Jiushu, di istana Jiushu, 9 sosok samar melayang di langit. Tatapan acuh tak acuh mereka tertuju ke arah laut mati dan hutan hantu. Sesaat kemudian, serangkaian suara ilusi terdengar. Haha, perang Kyushu ini benar-benar menarik. Aku tak menyangka pil petir surgawi, yang bahkan orang tua seperti kita pun tak berani menginginkannya, akan muncul saat ini. Aku penasaran, siapa orang di suatu tempat yang mendapat keuntungan sebesar ini. Semoga anak muda yang mendapatkan pil petir surgawi bisa sedikit lebih pintar. Jika dia mendapatkan pil petir surgawi tetapi menjadi terlalu sombong, itu akan membawa bencana di medan perang Jiushu. Namun, siapapun yang mendapatkan pil petir surgawi, dia pasti menjadi incaran semua orang sekarang. Menarik, pertempuran Jiushu tahun ini sungguh sangat menarik. Setelah suara-suara ilusi ini terdengar sesaat, sosok-sosok itu menghilang satu persatu dalam sekejap. Jelas, orang-orang ini adalah orang-orang kuat yang memimpin Sekte Jiu Tianxuan. Orang-orang selevel mereka juga sangat tertarik dengan kemunculan Tian Di Yuandan. Jauh di dalam hutan hantu laut mati, di antara pasukan monster yang padat, sesosok yang berlumuran darah monster tiba-tiba terbangun dari posisi duduknya. Di sekitar sosok ini, terdapat area terbuka yang berlumuran darah.
Bahkan pasukan monster yang sangat ganas itu pun tak berani mendekatinya. Pria itu perlahan membuka matanya, dan tatapannya yang agak aneh tertuju pada kedalaman tempat berkumpulnya pasukan monster. Setelah beberapa saat, ia perlahan berdiri, menyeringai tipis, dan senyum kejam muncul di sudut mulutnya. Tidak peduli siapa yang mendapatkan pil guntur surgawi, kalian semua harus mati. Mati, medan perang Kyushu, hutan hantu laut mati, rerun dewa kuno, jauh di dalamnya. Air terjun guntur yang pernah turun dari langit telah lenyap sepenuhnya, dan kolam guntur yang luas di bawahnya juga telah lenyap sepenuhnya. Yang terlihat jelas hanyalah tumpukan tulang putih yang padat di dalamnya. Jelas, selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, banyak orang yang berani mengingini pil guntur surgawi telah binasa di sini. Pada saat ini, 7 faksi berdiri terpisah di sisi kolam guntur, masing-masing menatap kolam guntur yang kosong di hadapan mereka. Meskipun tak seorang pun kecuali Du Fei dapat memastikan siapa yang telah memperoleh pil guntur surgawi, pemandangan di hadapan mereka terus menunjukkan bahwa pil guntur surgawi memiliki seorang tuan. Mundur, Hua Wuming dan Wu Pei saling berpandangan dan melihat keengganan di mata masing-masing, tetapi saat ini, tak ada lagi yang bisa dikatakan. Mereka berdua melambaikan tangan dan segera bersiap untuk pergi bersama sejumlah besar orang. Melihat ini, Du Fei tersenyum lembut dan bersiap memberi isyarat kepada anak buahnya untuk pergi sementara waktu. Namun, tepat ketika Du Fei hendak berbicara, raut wajahnya tiba-tiba berubah, menjadi sangat buruk. Pada saat itu, bau darah yang menyengat menyapu dari segala arah, langsung menyelimuti semua orang yang hadir. Jelas, saat ini, tidak ada yang bisa pergi. Tercium bau darah, bukan hanya Du Fei saja, tetapi juga Wu Pei, Hua Wuming dan yang lainnya. Raut wajah mereka menjadi sangat jelek, karena mereka juga bisa merasakan bahwa bau darah ini bukan ditujukan kepada orang tertentu, melainkan kepada semua orang yang hadir. Siapa kau? Keluar! Ekspresi Hua Wuming berubah beberapa kali sebelum ia berteriak keras. Ho 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 ho, kau hanya sampah. Kualifikasi apa yang kau miliki untuk menggonggong di depan penguasa ini? Setelah suara Hua Wuming mereda, tiba-tiba, suara yang dipenuhi bau darah dan pembasmi terdengar perlahan dan mengerikan dari segala arah. Pada saat yang sama, sebuah telapak tangan berdarah tiba-tiba jatuh dari udara dan menghantam Hua Wuming dengan keras. Engah, sebelum telapak tangan berdarah itu mencapainya, ekspresi Hua Wuming telah berubah drastis. Seteguk darah menyembur keluar, dan wajahnya langsung memucat. Ia terhuyung mundur seolah-olah melihat hantu. Jelas, bahkan ia tak bisa membayangkan orang macam apa yang bisa menggunakan seni bela diri sekuat itu. Hai, namun, meskipun Hua Wuming mundur, kecepatannya masih agak lambat. Ia mendengar tawa aneh, lalu telapak tangannya yang berdarah terkepal di udara. Dalam sekejap, Hua Wuming gemetar, dan seteguk darah hitam menyembur keluar lagi. Tubuhnya jatuh ke tanah dengan sangat malu, dan ia langsung kehilangan kekuatan untuk melawan. Sampah ya sampah. Sekalipun kau kabur, kau tetap sampah. Ho 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 ho. Tepat saat Hua Wuming dikalahkan, tawa aneh kembali terdengar. Di saat yang sama, energi darah yang melonjak menyapu dari segala arah. Samar-samar, ada momentum dahsyat seperti badai yang menyapu energi darah. Merasakan aura yang luar biasa ini, ekspresi semua orang yang hadir berubah pada saat yang sama, menjadi sangat jelek. Alam Master Seni Bela Diri tingkat rendah kelas 5. Saat ini, ekspresi Du Fei menjadi sangat muram. Krisis demi krisis benar-benar datang bertubi-tubi. Dari mana datangnya pria sekuat itu dan dilihat dari penampilannya, jelas dia datang untuk pil Tianlei. Bahkan Hua Wuming pun kalah hanya dalam satu gerakan. Kekuatan orang ini sungguh mengerikan, sungguh mengejutkan. Begitu Du Fei memikirkan hal ini, pikirannya bergerak, dan dalam sekejap, dia melihat guntur menderu turun dari langit, menyapu ke arah tirai darah dan energi. Tertawa. Namun, tepat saat guntur tersebut jatuh di tirai berwarna darah, sebuah lengan yang begitu merah hingga hampir meneteskan darah perlahan-lahan terentang pada saat ini, lalu seketika menjepit guntur tersebut, lalu mengikisnya hingga tak bersisa. Hahaha, itu memang kekuatan pil petir surgawi. Meskipun aku tidak tahu siapa dia, salah satu dari kalian memang telah mendapatkan pil petir surgawi. Saat lengan merah tua itu terentang, suara melengking dan serak itu terdengar lagi, lalu, cahaya darah di langit perlahan pecah. Kemudian, sesosok tubuh berlumuran darah perlahan keluar dari cahaya darah dan muncul di hadapan semua orang. Seluruh tubuh orang ini berwarna merah darah, seolah-olah ia telah berlumuran darah entah berapa lama. Rambutnya yang panjang menari-nari di belakangnya, dan setiap kali ia bergerak, darahnya seakan-akan menetes keluar.
Bau darah yang sangat kuat terus menguar dari tubuhnya. Jelas, orang ini adalah sumber dari semua bau darah di dunia. Aura kekerasan dan aroma darah yang kuat menyatu, membentuk tekanan yang sangat mengerikan. Di bawah tekanan ini, tak seorang pun bisa tenang. Wajah setiap orang yang berkuasa dipenuhi ketakutan saat ini, karena mereka semua tahu bahwa di hadapan orang sekuat itu, mereka tak ada bedanya dengan anak-anak yang tak berdaya. Du Fei menatap pria itu dengan sedikit cemberut. Meskipun berlumuran darah, wajahnya tampak samar-samar familiar. Namun, Du Fei tidak ingat siapa dia. Namun, perasaan familiar ini membuat Du Fei sangat waspada. Apakah ini teknik ibel tubuh darah? Chu Ling, yang berdiri di belakang Du Fei, menjadi kaku setelah sosok itu muncul. Setelah beberapa saat, ia berbicara dengan sedikit ragu. Teknik ibel tubuh darah apa maksudnya? Du Fei menghela napas perlahan dan berbicara dengan suara rendah. Kalau tidak salah, orang ini pasti sedang mempraktikkan metode terlarang dinasti kiamat kita, metode ibel tubuh darah. Dan tidak banyak orang di dinasti kiamat kita yang bisa mempraktikkan metode ibel tubuh darah ini. Karena begitu kau mempraktikkan metode ini, kau tidak akan menjadi manusia maupun hantu. Jika kau tidak makan daging dan darah mentah selama sehari, darahmu akan mengalir balik dan meridianmu akan rusak, dan kau akan mati. Tapi, di saat yang sama, jika kau mempraktikkan metode ini, peningkatan kekuatan praktisinya sangat mengerikan. Kalau tidak salah, orang ini mungkin. Setelah mengatakan ini, Chu Ling tidak bisa melanjutkan, tetapi saat ini, secercah kesedihan muncul di wajahnya. Tuan, Yang Zeng. Du Fei langsung mengerti, tatapannya tertuju pada pria di depannya, kilatan aneh di matanya. Jika Chu Ling tidak bangun, dia tidak akan pernah menduga bahwa pria ini adalah Tuan Yang Zeng yang heroik seperti sebelumnya. Yang Zeng saat ini sama sekali tidak sebanding dengan penguasa wilayah barat sebelumnya. Namun, berdasarkan pemahaman Chu Ling tentang Yang Zeng, karena dia mempercayai hal ini, maka orang ini pasti Yang Zeng. Saat itu, seluruh tubuh Yang Zeng berlumuran darah. Mata merahnya perlahan mengamati sekeliling, akhirnya tertuju pada Du Fei dan Chu Ling. Ia menyipitkan mata sejenak, lalu tiba-tiba tertawa aneh dan berkata dengan tenang, Chu Ling, Tuan Moyazi, Tuan Mu Qingcheng, dan Du Fei. Sepertinya aku tidak salah datang ke sini hari ini. Aku bahkan bertemu beberapa wajah yang familiar. Apakah ini benar-benar Yang Zeng Moyazi, Mu Qingcheng, dan yang lainnya akhirnya tersadar dari keterkejutan mereka. Yang Zeng awalnya hanyalah tokoh kecil di antara 4 penguasa wilayah barat, dan Moyazi serta yang lainnya tentu saja mengenalnya. Namun, pria di hadapan mereka benar-benar berbeda dari Yang Zeng saat itu, dan pemandangan ini membuat Moyazi dan yang lainnya berpikir 2 kali. Mendengar Yang Zeng berbicara, Du Fei sedikit mengernyit, tetapi setelah beberapa saat ia mengerti. Meskipun Yang Zeng telah menjadi seperti ini saat ini, pikirannya tidak rusak sama sekali. Dengan kata lain, terlepas dari apakah ia mendapatkan pil Tianlei hari ini atau tidak, ia mungkin harus menghadapi orang ini pada akhirnya. Memikirkan hal ini, wajah Du Fei menjadi sangat buruk. Bahkan dia tidak menyangka bahwa setelah pertempuran hari itu, dia akan meninggalkan konsekuensi yang begitu serius. Hahaha, suasana hatiku sedang bagus sekali hari ini, bertemu dengan begitu banyak wajah yang familiar. Yang Zeng tertawa aneh, dan tatapannya yang aneh menyapu kerumunan. Setelah beberapa saat, ia mengangguk dan melanjutkan, karena banyak orang di sini, ya sudahlah. Aku punya banyak dendam lama yang harus kuselesaikan satu persatu. Pertama-tama, mereka yang mendapatkan pil petir surgawi dan menyebutkannya tidak akan mati. Bagaimana? Mendengar ini, ekspresi banyak orang sedikit berubah. Pria yang tampak sangat menakutkan ini memang datang untuk pil petir surgawi. Benarkah? Tidak ada yang mau. Setelah menunggu sejenak, Yang Zeng mengangguk acuh tak acuh. Tidak masalah. Pada akhirnya, benda itu akan jatuh ke tanganku juga. Kalau kau ingin menyembunyikannya, sembunyikan saja. Selama aku menghancurkan tulangmu satu persatu, aku pasti bisa menemukannya. Kalau begitu, bagaimana kalau kita bersenang-senang hari ini? Pertama, Fu Han. Tatapan Yang Zeng berbalik dan tiba-tiba tertuju pada sudut ruangan ini. Saat itu, Fu Han, dengan wajah pucat, bersembunyi di sana. Ketika ia melihat tatapan Yang Zeng, wajahnya tanpa sadar memucat. Fu Han, bukankah kau selalu ingin menjadi penguasa wilayah barat hari ini? Aku memberimu kesempatan. Selama kau dan aku menjadi satu, maka kau akan menjadi penguasa wilayah barat. Begitu kata-kata itu terucap, tanpa memberi Fu Han kesempatan untuk berbicara, Yang Zeng melesat dan mendarat di belakang Fu Han. Kemudian,
Ia mengulurkan tangannya dan tiba-tiba meraih Laut Qi dan Tian Fu Han, langsung meraih Yuan dan seni bela diri berdarah, dan melemparkannya ke mulutnya dengan santai. Kamu, sangat kejam. Fu Han gemetar seluruh tubuhnya, dan tatapan tak percaya muncul di matanya. Sesaat kemudian, ia perlahan jatuh. Jelas, ia tak menyangka akan mati dengan cara yang begitu menyedihkan. Menelan seni bela diri Yuan dan hidup-hidup. Melihat pemandangan ini, wajah banyak orang sedikit bergetar. Metode Yang Zeng hampir seperti Ibel dan benar-benar di luar jangkauan manusia. Hehehe, meskipun Fu Han ini payah, seleranya jauh lebih baik daripada pasukan monster di luar sana. Perlahan menyeka darah dari sudut mulutnya, Yang Zeng menunjukkan senyum aneh di wajahnya, lalu tatapannya perlahan beralih dan jatuh pada Du Fei. Bahkan seseorang sekuat Du Fei pun sedikit tersentak melihat tatapan Yang Zeng. Yang Zeng saat ini benar-benar bertentangan dengan akal sehat, dan berurusan dengannya akan sangat merepotkan. Namun, bahkan saat ini, Du Fei tetap sangat tenang. Perseteruannya dengan Yang Zeng terkenal di seluruh wilayah barat Jiushu. Dengan demikian, bahkan jika Yang Zeng menyerangnya lebih dulu, tak seorang pun akan curiga bahwa ia telah mendapatkan pil petir surgawi. Kemungkinan besar, tak seorang pun yang hadir, selain Du Fei, akan tetap tenang di bawah tekanan Yang Zeng saat ini. Du Fei, kau tidak menyangka, kan? Yang Zeng menginjak ilusi itu dan perlahan berjalan ke tempat yang tak jauh di depan Du Fei. Senyum mengerikan muncul di wajahnya yang berlumuran darah. Aku tidak menyangka akan dikalahkan begitu telak olehmu hari itu. Bahkan lonceng ilahi kiamat dari dinasti kiamat pun kau rampas. Dan hari ini, aku bisa muncul di hadapanmu lagi, kan? Kau tidak menyangka, kan Du Fei? Tahukah kau bahwa statusmu di hatiku saat ini sangat tinggi? Bahkan wanita di belakangmu pun tidak setinggi itu. Karena, jika aku tidak membasmimu dan menelan Yuan dan seni bela dirimu hidup-hidup, maka aku pun tidak akan bisa tidur di malam hari, tidak bisa tidur di malam hari. Suara samar terdengar perlahan. Meski terdengar jelas, kebencian dalam kata-katanya lebih tinggi dari langit dan lebih dalam dari lautan. Wajah Du Fei tetap tanpa ekspresi. Ia bisa merasakan tekanan yang semakin besar dari Yang Zeng. Jelas, kebencian Yang Zeng padanya begitu kuat. Terlebih lagi, mengingat kekuatannya saat ini, meskipun ia adalah master sekte bela diri tingkat puncak di tingkat ke-6, perbedaan di antara mereka masih sangat besar. Bahkan Du Fei tidak menyangka bahwa setelah pertumbuhannya yang pesat, ia akan menghadapi situasi seperti ini. Dengan wanita itu di sini, kau pasti mengerti betapa besar pengorbananku untuk mempraktikkan sihir tubuh darah ini. Aku khawatir aku tidak akan punya kesempatan untuk berpartisipasi dalam pertempuran Jiushu mulai sekarang. Tapi tak masalah, asal aku bisa memakanmu hidup-hidup, itu sudah cukup. Kata Yang Zeng dengan suara serak. Oke, sudah cukup basa-basinya. Du Fei, mari kita akhiri perseteruan kita sebelumnya untuk selamanya hari ini. Apa kau berencana basmi diri atau kau ingin mencobanya? Yang Zeng terkekeh dan menatap Du Fei dengan senyum tipis. Mendengar ini, wajah Du Fei sedikit berkedut, dan setelah beberapa saat ia menghela napas pelan. Pada saat yang sama, gelombang energi yang sangat dahsyat perlahan memancar dari tubuhnya. Oh, kau mau bertindak? Ini mungkin menarik. Yang Zeng melihat pemandangan ini dan mengangguk ringan. Tatapan Du Fei tidak tertuju pada Yang Zeng. Sebaliknya, ia mengalihkan pandangannya dan berkata dengan lembut, Saudara Mo, Nona Mu, Chuling, Saudara Qi, saudaramu, saya ingin tahu apakah kalian berlima dapat bekerja sama untuk menghentikan orang ini untuk sementara waktu. Mendengar ini, kelima pria itu mengangguk perlahan, lalu bergerak satu persatu, muncul di hadapan Du Fei. Situasi ini benar-benar melampaui harapan semua orang, jadi mereka tahu bahwa jika mereka tidak menghadapi Yang Zeng yang jahat, nasib mereka akan sangat buruk. Dan untuk menghadapi Yang Zeng, Du Fei mungkin perlu menggunakan metode terkuat yang pernah ia gunakan untuk mengalahkan Zhang Tian hari itu. Hati-hati, Yang Zeng ini sangat sulit dihadapi. Melihat kelima orang itu setuju, Du Fei tidak membuang kata-kata, tetapi tanda di tangannya berubah dengan cepat. Kemudian, awan bergulung langsung muncul di belakang Du Fei, dan kemudian sinar cahaya keemasan langsung jatuh dari langit. Oh, apakah ini metode terkuat yang akan kamu gunakan? Melihat tindakan Du Fei, ekspresi Yang Zeng tidak banyak berubah. Ia hanya berbicara dengan tenang. Ia pernah melihat jurus yang digunakan Du Fei sebelumnya dan mengetahuinya. Jurus yang sama yang telah menghancurkan Zhang Tian, penguasa wilayah barat. Bahkan ia, saat itu, takkan mampu bertahan. Namun, ia bukanlah orang yang sama seperti dulu. Overlord ini sangat penasaran,
apakah metode terakhirmu sama mengerikannya dengan yang dikabarkan? Namun, saat ini, Yang Zeng memiliki kekuatan sekte bela diri tingkat rendah tingkat 5. Kekuatan ini cukup untuk membuatnya melampaui semua prajurit kuat yang hadir. Bahkan di seluruh medan perang Jiushu, hanya sedikit yang bisa menandinginya. Dengan perbedaan yang tak terlukiskan ini, bahkan seni bela diri tingkat Sein pun tidak akan terlalu berpengaruh. Oleh karena itu, Yang Zeng menyaksikan kejadian itu dengan sikap yang agak seperti tontonan. Ia membayangkan jika Du Fei menggunakan semua kartu asnya dan tetap berakhir terbaring di kakinya seperti guk-guk, pemandangan seperti itu akan benar-benar spektakuler dan langka. Chuling, kau sudah bosan menjadi jenderal kanan dinasti kiamat, dan sekarang kau malah bergaul dengan anak ini. Sepertinya anak ini sangat membantumu. Yang Zeng mengalihkan pandangannya dari Du Fei, lalu menatap Chuling dan tersenyum tipis. Begitu kalimat terakhir terucap, sosok Yang Zeng menghilang secara misterius dari tempatnya, berubah menjadi cipratan darah dan menyerbu Chuling. Melihat ini, ekspresi Chuling tiba-tiba berubah, dan ia langsung bergerak ke kiri. Kemudian, dengan lambaian tangan kirinya, semburan api yang membawa panas yang mengerikan menghantamnya dengan ganas di belakangnya. Melihat tindakan Chuling, Moyazi dan yang lainnya pun langsung menyerang, dan tiba-tiba serangkaian serangan dahsyat berjadewa. Saat keterampilan bela dirinya jatuh, suara teredam rendah langsung terdengar di ruang itu, dan kemudian garis-garis darah terlihat mengembun, dan sosok Yang Zeng perlahan muncul lagi. Haha, aku lupa kalau kau juga pernah mempelajari sihir tubuh darah ini, jadi kau tentu saja bisa memahami beberapa gerakanku. Tapi, pemahamanmu benar-benar berbeda dari yang pernah kulatih. Yang Zeng sama sekali tidak terganggu ketika jejaknya ditemukan oleh Chuling. Ia malah tersenyum aneh dan bertepuk tangan bersamaan. Tiba-tiba, semburan darah menyembur keluar dan menghantam para pendekar yang meraung ke arahnya. Ledakan, badai energi yang mengerikan itu langsung menyapu ke segala arah, dan di bawah dampak energi ini, sosok Yang Zeng tidak bergerak sama sekali, sementara Chuling dan 5 orang lainnya menggoyangkan sosok mereka dan mundur beberapa langkah. Kekuatan pukulan ini begitu dahsyat sehingga bahkan 5 pendekar puncak kelas 6 pun tak mampu menahannya. Ini adalah kekuatan pendekar rendah kelas 5. Kau sudah berada di puncak ranah seni bela diri tingkat 6. Sepertinya Du Fei benar-benar memberimu banyak manfaat. Pantas saja kau mengkhianatiku, kata Yang Zeng ringan, menjabat tangannya dengan lembut. Mendengar ini, wajah Chuling memucat. Setelah hening sejenak, ia berkata dengan lembut, bukan aku yang mengkhianatimu, tapi kaulah yang mengkhianati semua orang di dinasti kiamat kami. Jika kau tidak menyerah pada kami, tak seorang pun akan menyerah padamu. Tidakkah kau pikirkan di mana kami berada ini medan perang Jiushu? Kau lebih tahu daripada kami apa yang akan terjadi jika kau kehilangan sosok inti sebuah pasukan. Hahaha, sungguh pengkhianatan, sungguh pengkhianatan. Yang Zeng tertawa terbahak-bahak, menatap langit. Dulu, kemampuanku jauh lebih rendah darimu. Aku kalah, aku kalah. Aku menyerah padamu, aku menyerah. Tak ada yang perlu dijelaskan. Tapi karena begitulah, aku, Yang Zeng, telah kembali hari ini. Dinasti Tianqi kita akan menyapu bersih seluruh medan perang Jiushu. Jadi, maukah kau tetap mendukungku? Dengan senyum nakal di wajahnya, Yang Zeng perlahan mengulurkan tangannya ke depan, menatap Chuling dengan setengah senyum di matanya. Ekspresi Chuling terus berubah saat ini. Jelas, ia sangat terguncang oleh kata-kata Yang Zeng. Awalnya, Yang Zeng adalah sosok yang ia kagumi selama separuh hidupnya. Meskipun sebelumnya ia putus asa dengan tindakan Yang Zeng, ia masih menyimpan secercah harapan. Lagi pula, bagi seorang wanita, lawan dari cinta adalah benci, dan lawan dari benci adalah cinta. Transisi antara keduanya seringkali tidak jelas, bahkan bagi wanita itu sendiri. Sepertinya hatimu masih di pihak dinasti kiamatku kalau begitu, bahkan jika kau membasminya, kau akan tetap menjadi jenderal yang tepat untuk dinasti kiamatku. Dalam kondisi ini, aku mungkin tidak bisa berpartisipasi dalam pertempuran Jiushu, tetapi denganku di sini, aku jamin kau akan berada di puncak daftar pertempuran Jiushu. Menatap Chuling sejenak, Yang Zeng masih tertawa dan berkata, aku menolak. Setelah ekspresinya berubah sejenak, Chuling perlahan menggelengkan kepalanya. Oh, apa-apa hatimu sudah tertambat pada anak itu, tanya Yang Zeng sambil tertawa aneh. Aku tidak percaya padamu. Kau sudah menyerah sekali, dan kau bisa menyerah lagi untuk kedua kalinya. Yang ingin kulakukan sekarang adalah membawamu kembali ke dinasti kiamat dan biarkan Tuan yang memutuskan untukmu. Kata Chuling sambil mendesah pelan. Guru Yang Zeng tersenyum lembut,
apakah Anda benar-benar berpikir bahwa kondisi saya saat ini tidak sesuai dengan harapan guru? Tidakkah Anda pernah memikirkan mengapa guru memberi kami teknik ibel tubuh darah sebelum kami memasuki medan perang Jiushu? Menurut Anda, mengapa demikian? Kau boleh memfitnahku, tapi jangan memfitnah guru. Chu Ling menggelengkan kepalanya perlahan. Lupakan saja, berbicara omong kosong seperti itu denganmu hari ini tidak sesuai dengan karakterku. Aku mungkin juga akan membasmimu. Yang Zeng memusatkan pikirannya dan menahan semangatnya sejenak sebelum menyeringai tipis. Sejak dulu, aku ingin tahu seperti apa rasa seni bela diri Yuan dan milik jenderal kananku ini. Mendengar ini, Chu Ling perlahan menggelengkan kepalanya, raut wajah muram terpancar di wajahnya. Meskipun Yang Zeng secara mental normal saat ini, ia telah menjadi ibel yang haus darah, bukan lagi Yang Zeng, penguasa yang malas. Sayang sekali kamu tidak akan pernah bisa merasakan apa yang kamu rasakan hari ini lagi. Pada saat ini, suara samar perlahan datang dari belakang Chu Ling, dan kemudian, tekanan yang sangat mengerikan tiba-tiba menyebar ke seluruh langit dan bumi. Di udara, berkas cahaya keemasan saling bertautan dan bertransformasi, akhirnya membentuk 3 sosok emas raksasa di udara. Begitu sosok-sosok itu muncul, mereka saling menginjak, dan seketika ketiga sosok itu menyatu menjadi satu, membentuk sosok emas dengan wajah yang semakin kokoh. Pada saat ini, tekanan yang amat dahsyat terus memancar dari sosok emas itu, dan gelombang energi berisi sedikit aura penghancur juga memancar dari udara, secara langsung menyebabkan kekosongan di sekitarnya terdistorsi dengan hebat. Melihat sosok emas yang muncul di udara, wajah merah darah Yang Zeng juga menunjukkan senyum tipis. Setelah menatap langit sejenak, ia berkata dengan dingin, apakah ini cara terakhir yang kau gunakan untuk mengalahkan Zhang Tian? Hari itu aku sudah memberimu begitu banyak waktu, kuharap kau tidak mengecewakanku. Jangan khawatir, aku tidak akan mengecewakanmu. Du Fei pun tersenyum tipis melihat senyum setengah hati Yang Zeng, lalu mengangkat telapak tangannya sedikit, dan seketika telapak tangan sosok emas di udara itu pun perlahan terangkat. Semuanya, silakan mundur, kata Du Fei lembut tanpa bergerak. Baiklah, saudara Du, harap berhati-hati juga. Mendengar ini, yang lain mengangguk pelan lalu segera mundur. Mereka semua cukup familiar dengan jurus Du Fei, dan tentu saja mengerti betapa dahsyatnya kekuatan jurus ini jika diterapkan. Haha, kau memang sangat percaya diri. Du Fei, mungkin ini pertama kalinya kau bertarung melawan seorang pendekar bela diri tingkat 5. Kalau begitu, biarlah Tuan Besar ini memberitahumu betapa besarnya jurang pemisah yang tak terelakkan antara seorang pendekar bela diri tingkat 5 dan seorang pendekar bela diri tingkat 6. Suara Yang Zeng yang sinis terdengar perlahan, dan kata-katanya terasa dingin. Ketika Du Fei melihat pemandangan ini, dia hanya tersenyum tipis, mengangkat tangan kanannya dan dengan lembut menunjuk ke arah tempat Yang Zeng berada. Ledakan. Dalam sekejap, gerakan Du Fei membuat sosok emas raksasa di udara itu melangkah maju. Sebuah tangan emas kemudian dengan lembut menyapu ke depan. Kemanapun tangan itu bergerak, tak ada suara, tetapi ruang angkasa runtuh di jalurnya. Retakan-retakan tipis muncul di sekitar tangan emas itu, menciptakan efek yang sangat aneh dan menakutkan. 9 kaisar menyegel tangan langit. Kaisar bela diri ketiga muncul. Kali ini, Du Fei tidak perlu bertarung sekuat tenaga seperti terakhir kali saat menggunakan jurus ini. Ini karena ia memiliki 2 Tiandi Yuandan di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, meskipun ia belum mencapai ranah Wuzong tingkat rendah tingkat 5, ia masih bisa menggunakan jurus ini. Namun, meskipun gerakan ini agak dipaksakan, gerakan ini sangat berbahaya di mata banyak orang kuat di sekitar. Hampir semua orang langsung memahaminya. Jika gerakan ini mengenai mereka, mereka mungkin akan langsung musnah. Ini sungguh menarik. Warna darah terus menyebar dari mata merah darah Yang Zeng. Ia menatap sosok emas yang berlari ke arahnya, dan embusan samar darah juga menyembur dari mulutnya. Zirah setan darah. Bersamaan dengan suara menyeramkan, tiba-tiba, aliran energi darah yang bagaikan kabut tebal menyembur keluar dari tubuh Yang Zeng. Kemudian, jeritan melengking langsung menggema di langit. Jelas, untuk memadatkan energi darah ini, Yang Zeng tidak tahu berapa banyak pembasmian yang telah ia lakukan. Begitu energi darah ini muncul, ia langsung menyelimuti tubuh Yang Zeng. Saat energi darah menyelimutinya, darah tiba-tiba melonjak. Kemudian, sebuah baju besi berwarna merah darah, semerah darah seolah meneteskan darah, muncul tepat di tubuh Yang Zeng. Gelembung-gelembung yang tak terhitung jumlahnya terlihat mengepul dari baju besi berwarna merah darah itu, masing-masing berbentuk seperti wajah yang ganas. Dari kejauhan, wajah-wajah yang sangat ganas ini samar-samar menyatu, membentuk wajah merah darah yang besar.
Wajah ini dipenuhi dengan ekspresi kesengsaraan dan keputusasaan, yang langsung membuat kulit kepala orang-orang merinding. Du Fei, hari ini aku, sang penguasa, ingin melihat apakah ilmu bela dirimu yang mampu membasmi Zhang Tian dapat menghancurkan armor ibel tubuh darahku. Terbungkus dalam baju besi berwarna merah darah, Yang Zeng tiba-tiba mengangkat kepalanya, menatap sosok emas yang melesat di angkasa di hadapannya, lalu tertawa terbahak-bahak. Suara tawa liar itu langsung menggema di angkasa. Memanggil. Begitu suara Yang Zeng yang menyeramkan itu terdengar, sosok emas itu melesat di bawah tatapannya. Akhirnya, di bawah tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya, telapak tangan emas itu langsung menghantam baju besi berwarna darah itu. Ledakan. Saat benturan terjadi, dunia bergetar pelan, seolah-olah semua suara telah dibungkam. Namun, suara aneh ini hanya berlangsung sekejap mata. Tak lama kemudian, ledakan dahsyat yang mengguncang seluruh dunia menyapu udara dalam sekejap. Darah yang kaya dan cahaya keemasan menyapu keluar dari lokasi ledakan hampir bersamaan, menyapu bersih energi darah di sekitarnya. Angin kencang yang dahsyat berhembus dari tanah, dan dalam sekejap, pasir dan batu beterbangan kemana-mana. Semua orang dapat melihat dengan jelas retakan besar seperti jaring laba-laba muncul di tanah dalam sekejap. Naga lumpur melesat ke langit, berputar-putar mengikuti angin kencang, lalu langsung hancur menjadi debu diterpa angin kencang. Menatap badai dahsyat yang mengamuk dari titik kontak, wajah pucat pasi menyelimuti semua orang yang hadir. Hua Wuming, Wu Pei, dan yang lainnya dipenuhi rasa tak percaya. Mereka tak bisa membayangkan bagaimana Du Fei, seorang ahli sekte bela diri tingkat puncak tingkat ke-6, bisa melancarkan serangan yang begitu mengerikan. Bukanlah mustahil bagi seorang ahli sekte bela diri tingkat rendah tingkat ke-5 untuk menahan serangan sekuat itu. Engah. Detik berikutnya, wajah banyak pria kuat tiba-tiba memucat, lalu mereka menyemburkan darah. Jelas, kekuatan orang-orang ini sangat lemah. Mereka hanya terpengaruh oleh angin energi dan tak mampu menahannya. Sungguh sulit membayangkan berapa detik yang bisa mereka tahan jika dihujani serangan seperti itu. Ledakan. Di atas langit, gelombang energi destruktif menyapu dengan ganas, seketika menghancurkan semua makhluk hidup dalam jangkauannya. Berbekal pelajaran dari insiden sebelumnya, semua ahli yang hadir segera mundur dengan ekspresi muram, tak berani mendekati area yang terdampak serangan dari kedua belah pihak. Pada saat ini, Du Fei juga berdiri jauh di atas langit, wajahnya muram saat ia menatap fluktuasi energi mengerikan di hadapannya. Ini bukan pertama kalinya ia bertarung dengan seorang ahli sekte bela diri tingkat 5, tetapi ini adalah pertama kalinya ia berhadapan dengan seseorang sekaliber ini. Oleh karena itu, Du Fei sangat waspada, karena ia mengerti betapa tangguhnya makhluk sekaliber ini. Jika ia bisa dikalahkan hanya dengan satu gerakan seperti ini, maka ia akan meremehkan ahli sekte bela diri tingkat 5 ini. Di bawah tatapan Du Fei dan semua orang di antara penonton, fluktuasi energi yang menyapu langit akhirnya perlahan melemah, dan saat fluktuasi energi melemah, segala sesuatu di sekitar mereka menjadi jelas kembali. Pandangan Du Fei terpaku ke udara. Ia bisa merasakan bahwa energi yang terkandung dalam 9 kaisar penyegel surga miliknya telah terkuras habis. Jika Yang Zeng tidak terluka, situasi hari ini pasti akan sangat merepotkan. Saat Du Fei dan yang lainnya menyaksikan, sosok berwarna merah darah perlahan muncul di depan semua orang. Sebenarnya, kamu berhasil bertahan. Melihat sosok yang tampak tidak berubah sama sekali saat ini, wajah banyak orang sedikit gemetar. Mereka tidak menyangka serangan sekuat itu tidak melukainya. Apakah Master Bela Diri tingkat rendah tingkat 5 ini benar-benar sekuat itu? Ekspresi Du Fei menjadi sangat buruk saat ini. Bahkan dia sedikit tidak yakin dengan pemandangan seperti itu. Lagi pula, dia sangat jelas tentang kekuatan tangan penyegel surga 9 kaisar. Retakan. Namun, seiring berjalannya waktu, retakan tipis tiba-tiba muncul pada baju besi merah darah di tubuh sosok merah darah yang berdiri di langit. Kemudian, pecahan baju besi darah itu perlahan jatuh di depan beberapa mata yang tercengang. KKK. Saat armor darah pertama jatuh, semakin banyak armor darah yang berjadewa seperti kepingan salju, dan retakan seperti jaring laba-laba dengan cepat muncul di armor berwarna darah tersebut. Akhirnya, armor berwarna darah itu tiba-tiba meledak dan langsung berubah menjadi genangan busa darah. Armor darah itu hancur, menampakkan tubuh asli Yang Zeng. Pada saat ini, warna pucat tiba-tiba muncul di wajahnya yang awalnya berlumuran darah, lalu tubuhnya bergetar hebat. Engah, seteguk darah menyembur keluar, dan wajah Yang Zeng semakin pucat. Ia perlahan mengangkat kepalanya dengan ekspresi tak percaya, menatap Du Fei sejenak sebelum berkata dengan muram, "Oke.
Pantas saja Zhang Tian jatuh ke tanganmu, Du Fei. Kau benar-benar punya keahlian. Kau mampu menembus baju zirah IBL-ku yang berdarah dan melukaiku dengan parah. Tapi meski begitu, aku masih bisa menghabisi nyawamu. Sayangnya, kamu tidak punya kemampuan itu. Du Fei menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara berat. Kemampuan bagaimana kalau kita lanjutkan? Ini pertama kalinya aku menggunakan jurus ini sejak aku menguasainya. Denganmu, Du Fei, mempersembahkan korban darah, semua kerja kerasku terbayar lunas. Yang Zeng menyeringai tipis, lalu perlahan mengangkat telapak tangannya. Tiba-tiba, semburan cahaya darah dengan cepat menyebar dari tubuhnya. Dalam sekejap, seluruh langit berubah menjadi merah darah. Formasi surga pemakan darah Ibel. Cahaya darah yang luar biasa langsung menyelimuti seluruh tubuh Du Fei bagai sinar matahari. Kemudian, di bawah tatapan aneh semua orang, sosok Du Fei dan Yang Zeng menghilang hampir bersamaan. Di bawah langit, hanya tersisa cahaya darah samar, seolah menandakan bahwa seseorang baru saja bertarung di sini. Melihat pemandangan ini, ekspresi banyak pria kuat sedikit berubah. Mereka jelas sedikit bingung dengan apa yang terjadi di depan mata mereka. Ini adalah formasi surga pemakan darah Ibel. Setelah formasi ini dilepaskan, Yang Zeng dan Du Fei akan ditarik ke ruang yang dibangun sementara pada saat yang bersamaan. Lagi pula, kita tidak bisa bergerak gegabah sekarang. Jika kita bergerak gegabah, kita mungkin akan ditarik ke ruang itu. Jika itu terjadi, bahkan aku tidak tahu apakah kita bisa keluar. Aku tidak menyangka dia bahkan bisa menguasai trik ini. Chuling menatap langit dengan ekspresi muram, dan setelah beberapa saat, dia berbicara dengan lembut. Meskipun suaranya rendah, semua orang yang hadir bukanlah orang lemah, jadi mereka tentu saja langsung mendengarnya. Oleh karena itu, pada saat ini, ekspresi orang-orang yang sudah berniat mundur langsung berubah, lalu mereka semua meniru Chuling dan menatap langit dengan ekspresi muram. Di puncak langit, ada cahaya merah yang sangat kuat. Dalam cahaya merah itu, ada dua sosok ramping yang berdiri berhadapan. Dunia ini penuh darah. Di bawah dunia ini, terbentang lautan darah. Lautan itu perlahan meliuk. Bersamaan dengan meliuknya, aroma darah yang kuat dan ratapan melengking terus terdengar, seolah-olah tempat ini adalah 9 Netherworld yang legendaris. Di udara dunia yang berdarah ini, ada dua sosok yang melayang di atas langit saat ini, dan pandangan mereka saling terkait di udara dengan warna yang tajam. Bagaimana menurutmu formasi surga pemakan darah IBL-ku bisa membentuk ruangnya sendiri? Kuat sekali, kan? Tatapan Yang Zeng jatuh ringan pada Du Fei dan dia berkata dengan dingin. Tempat ini bagus. Setidaknya, apapun cara yang digunakan di sini, orang luar tidak bisa melihatnya. Du Fei mengangguk pelan setelah mendengar ini. Saat ia ditarik ke tempat ini, ia sedikit waspada, tetapi sekarang ia telah benar-benar tenang. Jadi, sepertinya kau cukup mengenalku. Kalau bukan karena harus menghindari perhatian orang-orang tua dari sekte misterius 9 surga itu, aku takkan repot-repot menyeretmu ke tempat ini, desah Yang Zeng. Sayang sekali kau agak terlalu sulit dihadapi. Kalau kau tak menunjukkan kemampuan yang sebenarnya, mungkin aku pun takkan sanggup menghadapimu. Kalau kau punya trik lain, sekalian saja kau tunjukkan. Menyembunyikannya sepertinya bukan masalah besar, kata Du Fei lembut setelah mengerutkan kening sejenak. Haha, aku senang mendengar apa yang kau katakan. Karena kau sangat ingin melihat kekuatanku yang sebenarnya, bukankah tidak adil bagimu jika aku tidak memenuhi persyaratanmu tapi aku hanya berharap kau tidak mengecewakanku. Yang Zeng menunjukkan senyum aneh di wajahnya, lalu ia melihatnya perlahan mengulurkan telapak tangannya, dan di atas telapak tangannya, dalam cahaya darah yang pekat, gas hitam samar tiba-tiba berputar keluar. Namun, meskipun gumpalan energi hitam ini samar, saat muncul, aura Yang Zeng menjadi semakin ganas dan kuat. Namun, di dalam aura yang ganas ini, terdapat pula aura yang sangat dingin dan jahat, yang membuat Du Fei sedikit gemetar hanya dengan melihatnya. Gemetar ini bukan karena takut, melainkan karena energi hitam ini seolah-olah merupakan kekuatan yang tidak selaras dengan dunia ini. Saat ia menyipitkan mata dan menatap pemandangan itu, perasaan familiar langsung muncul di hati Du Fei. Sesaat kemudian, ekspresinya tiba-tiba berubah, dan wajahnya dipenuhi sedikit ketidakpercayaan. Ini energi Ibel. Apakah kau sebenarnya Ibel ekstrateritorial? Haha, kau ternyata tahu kalau ini Ki Ibel surgawi, dan kau juga tahu soal Ibel surgawi Du Fei yang ekstrateritorial. Kau memang orang yang tak bisa diremehkan. Ekspresi aneh melintas di wajah Yang Zeng. Setelah menatap Du Fei sejenak, ia menyeringai dan berkata, karena kau tahu kalau ini Ki Ibel surgawi, kau seharusnya tahu apa yang akan terjadi padamu nanti, kan?
Ki Ibel, pantas saja kau bisa melahap seni bela diri Yuandan. Tapi bagaimanapun kau melihatnya, kau tetaplah manusia. Setelah menyipitkan mata dan menatap Yang Zeng sejenak, Du Fei perlahan menenangkan diri dari keterkejutan awalnya, lalu ia berbicara dengan ringan. Tidak bisakah kau membedakan apakah aku manusia atau bukan? Yang Zeng tertawa aneh. Sambil terus menatap Yang Zeng, Du Fei mengangguk perlahan setelah beberapa saat, lalu berkata lembut, jika tebakanku benar, kau bukanlah ibel luar sejati. Paling-paling, kau hanya memiliki sedikit darah ibel luar di tubuhmu. Bahkan, kau bukan ibel luar. Kau hanya memiliki sedikit energi ibel yang disuntikkan ke dalam tubuhmu oleh orang luar. Apakah tebakanku benar? Hahaha, penglihatanmu memang bagus. Tebakanmu benar. Aku memang manusia murni, tapi kekuatanku juga energi ibel murni. Soal kenapa aku bisa melakukan ini, kurasa orang mati tidak perlu tahu banyak, kan? Omong kosong, sudahlah, kita akhiri saja di sini. Kurasa melanjutkan percakapan ini hanya akan memperburuk hubungan kita. Kalau begitu, aku benar-benar takut membuatmu mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Tapi sayangnya, untuk orang sepertimu yang tahu terlalu banyak, lebih baik kau mati cepat. Begitu selesai berbicara, mata Yang Zeng langsung menjadi muram, lalu energi sejati yang melonjak langsung terpancar dari tubuhnya. Dalam sekejap, energi sejati itu bercampur dengan darah dan cahaya hitam redup, menyelimuti tempat Du Fei berada. Aku tidak menyangka akan bertemu ibel ekstrateritorial lagi secepat ini. Melihat pemandangan ini, secercah keanehan melintas di mata Du Fei, lalu tanda di tangannya berubah bersamaan, dan tiba-tiba energi sejati yang sangat besar melonjak keluar. Berderit, berderit, berderit. Ki Du Fei langsung terkikis oleh Ki Yang Zeng, hanya menyisakan gumpalan asap putih di udara. Ki ibel ini sungguh aneh. Sementara ibel ekstrateritorial dapat melahap prajurit untuk memperkuat diri, Ki ibel dapat melahap ki mereka. Apakah ini kekuatan ibel surgawi? Du Fei menatap pemandangan di hadapannya, tatapannya kosong tanpa emosi. Meskipun ia tadi ragukan lagi lebih tahu tentang ibel ekstrateritorial daripada kebanyakan orang, setelah pernah berhadapan dengan Raja Ibel Surgawi ke-9, ini adalah pertemuan langsung pertamanya dengan ibel ekstrateritorial, atau lebih tepatnya, ibel ekstrateritorial palsu yang memiliki sedikit energi ibel. Bagi Du Fei, yang memiliki dua inti Tiandi Yuan dan esensi langit dan bumi, ini adalah pengalaman yang sangat penting. Lagi pula, sampai batas tertentu, mereka yang mengendalikan Tiandi Yuan dan berada di pihak yang berlawanan dengan ibel ekstrateritorial ini. Kau tidak akan melawan karena kau tidak akan melawan, maka aku tidak akan sopan. Melihat ekspresi Du Fei yang acuh tak acuh, Yang Zeng mencibir lagi, dan kemudian tanda di tangannya berubah. Dalam sekejap, aliran energi sejati meraung lagi, langsung menyelimuti Du Fei. Jika kau ingin menghadapiku hanya dengan beberapa trik ini, aku khawatir itu tidak cukup. Du Fei terkekeh, tetapi tatapannya yang serius dan mematikan terpancar dari matanya. Kemudian, tanda di tangannya sedikit berubah, dan dalam sekejap, aliran energi sejati yang semakin murni tiba-tiba muncul dari tubuhnya. Berderit, berderit, berderit. Kali ini, tekanan dari Ki yang mendekati Du Fei sedikit bergetar sesaat sebelum akhirnya menetralkan Ki Du Fei dan perlahan menghilang. Du Fei sangat berpengalaman dalam menghadapi ibel-ibel ekstrateritorial ini, jadi kali ini ia telah menggabungkan sebagian energi dari pil teratai es dan pil guntur surgawi ke dalam Ki-nya sendiri. Oh, pil itu benar-benar bisa mengimbangi kekuatan korosif Ki ibel surgawiku. Sepertinya meskipun pil guntur surgawi belum kau sempurnakan, pil itu pasti ada di tanganmu. Kau memang orang yang merepotkan. Setelah menatap pemandangan ini sejenak, Yang Zeng jelas langsung mengerti alasannya. Kalau begitu, sepertinya aku hanya bisa mengerahkan seluruh kekuatanku untuk membasmimu. Setelah mencibir pelan, Yang Zeng menggeram, dan sosoknya hampir seketika berubah menjadi garis darah, lalu bergegas menuju tempat Du Fei berada dan berhenti. Karena kamu sudah menduga pil petir surgawi ada di tanganku, maka sepertinya tidak ada gunanya menyembunyikannya lagi. Du Fei juga menyaksikan adegan ini dengan ekspresi muram. Kemudian, ia melambaikan tangannya, dan dalam sekejap, beberapa sambaran petir melesat keluar dari tubuhnya dan langsung menyatu menjadi naga petir, yang melesat maju dengan ganas. Guntur berubah menjadi naga biru. Naga petir meraung dan langsung menghantam ruang di depan Du Fei. Dalam sekejap, kilat menyambar langit dengan cepat, dan energi yang terkandung dalam guntur langsung memaksa tubuh Yang Zeng mundur beberapa langkah karena malu. Melihat Yang Zeng yang terdesak mundur oleh kekuatan pil petir surgawi, ekspresi Du Fei tidak berubah sama sekali. Sebaliknya, tanda di tangannya berubah lagi, dan kemudian, beberapa naga petir meraung dalam sekejap,
meraung dan merespons satu sama lain di langit, lalu meraung ke arah Yang Zeng. Guntur berubah menjadi naga biru. Segel. Dengan teriakan ringan Du Fei, dalam sekejap, guntur ini langsung membentuk tirai jaring, menutupi Yang Zeng dari segala arah. Du Fei secara alami menyadari kekuatan ibel-ibel ekstrateritorial ini. Jika mereka benar-benar harus bertarung langsung, bahkan jika hanya ada sedikit energi ibel di tubuh Yang Zeng, akan sangat sulit baginya untuk menghadapinya. Oleh karena itu, pada saat ini, ia segera menggunakan kekuatan pil petir surgawi yang baru saja dikuasainya, ingin membasmi Yang Zeng sepenuhnya sesegera mungkin. Bum bum bum. Di atas lautan darah, guntur dahsyat terus menyebar. Naga guntur yang samar-samar terbentuk di udara, dan gelombang energi yang sangat dahsyat terus-menerus menyapu. Ini adalah pertama kalinya Du Fei melepaskan kekuatan penuh pil guntur surgawi. Pada saat ini, pil guntur surgawi ini, yang entah sudah berapa tahun ada di dunia, pertama kali menunjukkan kekuatan aslinya di tangan Du Fei. Yang Zeng menatap serangan petir di langit, ekspresinya menjadi sangat muram. Jelas, dia sudah mengerti bahwa Du Fei tidak hanya mendapatkan pil petir surgawi, tetapi juga telah menyempurnakannya. Pil petir surgawi adalah musuh bebuyutan terbesar klan ibel alam luar. Meskipun dia bukan ibel alam luar murni, dia juga memiliki kekuatan ibel surgawi di dalam dirinya. Menghadapi pil petir surgawi, kekuatannya akan sangat tertindas. Dan hasil ini bukanlah yang dia inginkan. Dengan pemikiran ini, Yang Zeng melambaikan tangannya dengan ekspresi muram. Dalam sekejap, darah dan cahaya hitam yang menyapu tubuhnya menyatu, lalu ia melancarkan serangan dahsyat, melesat ke udara dengan ganas. Namun, meskipun serangannya dahsyat dan memiliki level penindasan absolut, berkat kekuatan pil petir surgawi, meskipun ia dapat terus mengguncang formasi petir di udara, ia tidak dapat menghancurkan petir tersebut. Formasi penindasan ibel guntur surgawi. Tekan. Teriakan pelan tiba-tiba keluar dari mulut Du Fei. Dalam sekejap, naga-naga guntur raksasa di udara langsung menyatu, membentuk 9 rantai guntur tebal. Rantai-rantai itu saling bertautan membentuk tirai jaring, dan kilat terus menyambar dari rantai-rantai itu. Formasi ini adalah formasi penekan ibel guntur surgawi yang sama yang digunakan Kaisar Xuan untuk menekan Raja Ibel Surgawi ke-9. Formasi ini juga merupakan bagian dari seni penekan ibel, dan Du Fei secara alami menguasainya. Namun, kendali Du Fei atas pil guntur surgawi baru di awal, sehingga formasi yang dilepaskannya berkali-kali lipat lebih lemah daripada milik Kaisar Xuan. Namun, dibandingkan dengan Raja Ibel Surgawi ke-9, Yang Zeng bagaikan semut. Oleh karena itu, meskipun formasi penekan ibel guntur surgawi Du Fei tidak terlalu kuat, seharusnya tidak menjadi masalah besar melawan Yang Zeng. Pergi. Saat Du Fei menunjuk jarinya, formasi penindasan ibel guntur surgawi tiba-tiba jatuh dengan dahsyat. Dor, dor, dor. Saat formasi penindas ibel guntur surgawi turun, ledakan dahsyat memenuhi udara. Bahkan lautan darah di bawahnya pun langsung terkoyak, memperlihatkan tanah merah darah di bawahnya. Kekuatan formasi penindas ibel guntur surgawi ini sungguh luar biasa. Yang Zeng menatap formasi yang terus membesar di pupil matanya, ekspresinya langsung berubah muram. Dari formasi ini, ia merasakan kekuatan yang membuat kulit kepalanya merinding. Karena itu, pada saat ini, segel di tangannya juga berubah dengan cepat, lalu ia bertepuk tangan, dan energi hitam semerah darah langsung meraung keluar dari tubuhnya. Jari setan, desir. Setelah teriakan melengking Yang Zeng, darah yang bersiul dan energi hitam langsung menyatu di udara, membentuk jari aneh yang kering dan hitam pekat. Saat jari itu muncul, gelombang lolongan mengerikan menggema dari atas, diikuti oleh aliran niat jahat dan melahap yang tak berujung. Saat jari ibel itu muncul, tanpa ragu sedikit pun, ia berubah menjadi cahaya hitam di bawah kendali Yang Zeng, dan bertabrakan dengan keras dengan Heavenly Thunder Demon Suppressing Array yang menekan dari udara. Ledakan, raungan memekakkan telinga langsung menggema di seluruh ruangan, dan retakan-retakan halus pun muncul. Jelas, ruangan ini tak mampu menahan benturan kedua gerakan ini. Namun, tabrakan kedua jurus ini hanya berlangsung sesaat. Jari ibel langit hanya bertahan sepersekian detik sebelum keduanya langsung runtuh. Formasi penekan ibel petir langit, yang masih bergemuruh, menghancurkan jari ibel langit dan jatuh dengan keras. Bang 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 bang. Di lautan darah, kolom darah langsung meledak, dan di tanah berwarna darah yang terbuka, retakan tebal muncul, seolah-olah akan merobek seluruh ruang. Panggilan. Sambil mendesah panjang, Du Fei menatap formasi penekan ibel guntur surgawi yang kini menyelimuti kepala Yang Zeng, tatapan serius terpancar di matanya. Meskipun formasi penekan ibel guntur surgawi dalam teknik penekan ibel sangat kuat,
ia mengonsumsi Zenki dalam jumlah yang tak terbayangkan. Jika ia tidak memiliki danki dari pil guntur surgawi dan pil teratai es untuk diekstraksi, ia pasti sudah terhisap kering saat menggunakannya. Lagi pula, teknik penekan ibel bukanlah sesuatu yang bisa digunakan oleh seorang ahli bela diri tingkat 6 biasa. Seorang guru bela diri tingkat 5 tingkat rendah, yang juga memiliki kekuatan ibel, seharusnya tidak semudah itu dikalahkan, gumam Du Fei pada dirinya sendiri setelah menatap sejenak. Jika Yang Zeng hanyalah seorang guru bela diri tingkat 5 tingkat rendah biasa, jurus ini pasti akan melukainya parah, bahkan mungkin membasminya. Namun sayangnya, ia masih memiliki kekuatan ibel di dalam dirinya. Bahkan dengan temperamen Du Fei, ia sangat waspada terhadap kekuatan ibel ekstrateritorial. Lagi pula, makhluk-makhluk seperti itu hampir menghancurkan dunia ini. Bahkan makhluk kuat seperti Kaisar Xuan pun sangat waspada terhadap makhluk-makhluk ini. Bagaimana mungkin Du Fei berani meremehkan mereka bahkan jika orang di depannya hanya memiliki sedikit energi ibel di tubuhnya? Ledakan. Namun, saat Du Fei tengah memikirkannya, formasi penindasan ibel guntur surgawi yang awalnya kuat tiba-tiba bergetar hebat, dan kemudian dia melihat bahwa cahaya darah di bawah formasi penindasan ibel guntur surgawi telah sepenuhnya menghilang, dan digantikan oleh cahaya hitam yang luar biasa. Mencicit, mencicit, mencicit. Cahaya hitam itu sangat pekat, dan saat bersendewa dengan petir yang memancar dari formasi penindas ibel guntur surgawi, keduanya secara aneh saling meniadakan. Meski begitu, Du Fei bisa merasakan gelombang jahat yang dahsyat perlahan menyebar dari bawah formasi penindas ibel guntur surgawi. Apa aku masih terlalu lemah jika aku seorang ahli sekte bela diri tingkat 5 tingkat rendah, jurus ini pasti sudah melenyapkan Yang Zeng sepenuhnya. Sekarang, aku dalam masalah. Du Fei menatap pemandangan itu dengan tatapan serius. Setelah beberapa saat, ia melambaikan tangannya, dan formasi penekan ibel guntur surgawi langsung menghilang. Ia tentu mengerti bahwa jika formasi penekan ibel guntur surgawi tidak dapat sepenuhnya menekan Yang Zeng, maka melanjutkan kebuntuan ini tidak akan ada gunanya. Sebaliknya, ia lebih suka menarik serangannya dan menggunakan cara lain. Lagi pula, Du Fei memiliki lebih dari 1 yuan dan langit dan bumi di tubuhnya. Mengirimkan 2 yuan dan langit dan bumi untuk mengantarnya, Yang Zeng pasti mati tanpa penyesalan. Panggilan. Saat formasi penindasan ibel guntur surgawi menghilang, udara hitam yang luar biasa menyebar dari lautan darah di bawah, mengikis seluruh lautan darah menjadi warna hitam jahat, segelap tinta. Dan dalam kegelapan pekat ini, sesosok yang diselimuti cahaya hitam perlahan melangkah ke udara. Setiap kali ia melangkah, ruang di bawah kakinya akan ternoda hitam, seolah-olah ruang ini pun tak mampu menahan kekuatan yang begitu dahsyat. Du Fei menyipitkan mata saat menatap sosok menyeramkan itu. Dilihat dari sosoknya, jelas itu adalah Tuan Yang Zeng. Namun, Yang Zeng kini benar-benar berbeda dari sebelumnya. Warna merah di matanya telah lenyap sepenuhnya, digantikan oleh kegelapan pekat. Warna darah dari tubuhnya juga menghilang, digantikan oleh bercak-bercak pelindung tulang gelap yang menutupi tubuhnya. Di belakangnya, sepasang sayap tulang berkibar pelan. Hanya rambut panjangnya yang tetap berwarna merah darah. Namun, bahkan dalam konteks ini, rambut merah darahnya membuat penampilannya semakin menakutkan. Dibandingkan dengan perubahan penampilannya, aura Yang Zeng menjadi lebih jahat dan menyeramkan. Meskipun ia masih memiliki kekuatan seorang master seni bela diri tingkat rendah tingkat 5, jelas bahwa kekuatan ini benar-benar berbeda dari sebelumnya. Hehehe, Du Fei, kau sungguh hebat. Kau bahkan bisa memaksaku menggunakan armor ibel surgawi pemberian utusan ibel surgawi. Sepertinya aku benar-benar meremehkanmu. Mata gelap Yang Zeng tertuju pada Du Fei, dan senyum dingin dan aneh muncul di sudut mulutnya, lalu ia berbicara perlahan. Utusan ibel, sirah ibel. Du Fei jauh lebih memahami ibel ekstrateritorial daripada orang kebanyakan. Ia tentu tahu bahwa di atas rata-rata ibel ekstrateritorial, terdapat 3 tingkatan makhluk kuat utusan ibel, Jenderal ibel, dan Raja ibel. Menurut Du Fei, kekuatan utusan ibel berada di antara Master Sekte Bela Diri tingkat 4 atau 6, sementara kekuatan Jenderal ibel berada di antara Martial Saint tingkat 1 atau 13. Mengenai kekuatan Raja ibel, bahkan Du Fei pun tak dapat menebaknya, ia hanya bisa berasumsi bahwa kekuatannya pasti di atas Martial Saint. Meski tidak diketahui secara pasti pada level berapa di antara para jago bela diri tingkat 46, utusan ibel surgawi yang disebutkan Yang Zeng itu setara. Hanya dengan melihat apa yang disebut sebagai sirah ibel surgawi yang dianugerahkan kepada Yang Zeng, yang telah membuat efektivitas tempur Yang Zeng melambung hingga ke titik di mana ia dapat melawan Yuan dan langit dan bumi, kita dapat mengetahui bahwa apa yang disebut sebagai utusan ibel surgawi itu pastilah bukan orang biasa.
Du Fei menatap Yang Zeng di depannya dengan tatapan serius. Kewaspadaannya meningkat drastis. Pria di depannya ini tak bisa lagi dipandang dengan mata biasa. Jika ia tidak hati-hati, bahkan jika ia membawa 2 Yuan dan Agung Langit dan Bumi, ia mungkin akan mati di sini hari ini. Ledakan. Setelah menyipitkan mata sejenak, Du Fei mengulurkan tangannya dan mengepalkannya ke langit. Dalam sekejap, tombak panjang yang terbuat dari guntur muncul di langit, lalu dengan jentikan tangan Du Fei, tombak itu melesat ke arah Yang Zeng seperti meteor. Dentang. Yang Zeng menatap tindakan Du Fei dengan sedikit ironi di matanya. Ia hanya mengangkat tangan kanannya dan menjentikkan jari telunjuknya. Saat jari telunjuknya menjentikkan, ia melihat tombak petir yang diayunkan Du Fei bergetar sedikit, lalu seketika berubah menjadi titik-titik cahaya. Karena kau sudah mendesakku sampai sejauh ini, bisakah kau berhenti memainkan trik-trik remeh ini? Yang Zeng memiringkan kepalanya sedikit dan menatap Du Fei, dengan senyum sinis di bibirnya. Desir. Saat senyum ironisnya memudar, Yang Zeng melangkah maju, dan sosoknya langsung menembus kehampaan, lalu muncul di depan Du Fei, meraih hati Du Fei. Saat Yang Zeng bergerak, Du Fei segera menyadari bahwa daging dan darah di telapak tangan Yang Zeng tampak telah menghilang, dan kelima jarinya bagaikan bilah pisau tipis, memancarkan cahaya hitam yang aneh. Di bawah naungan cahaya hitam ini, seolah-olah dengan satu pukulan, bahkan ruang itu pun dapat terbelah. Du Fei menatap serangan secepat kilat itu, lalu membalikkan telapak tangannya, dan tiba-tiba lonceng ilahi kiamat muncul di telapak tangannya. Kemudian, ia menepuk telapak tangannya, dan cahaya keemasan menyebar di atas lonceng ilahi kiamat, yang bertabrakan dengan keras dengan angin cakar Yang Zeng. Ledakan. Suara rendah dan teredam langsung menyebar, dan di atas lonceng ilahi kiamat, energi sejati Du Fei melonjak liar dalam sekejap, terus-menerus menahan cahaya hitam tebal yang menyerang dari telapak tangan Yang Zeng. Ledakan. Kekuatan jahat dalam cahaya hitam yang terus-menerus mendekat membuat pupil Du Fei sedikit mengecil. Kemudian, ia mengepalkan tangan kanannya dengan kuat. Dalam sekejap, sambaran petir menyebar di sepanjang lonceng kiamat, lalu menyambar dengan ganas ke arah titik-titik vital tubuh Yang Zeng. Lonceng kiamat hari ini, aku akan mengembalikannya kepada pemiliknya yang sah. Melihat Du Fei benar-benar mengeluarkan jimat Zenwu-nya sendiri, kilatan amarah melintas di wajah Yang Zeng. Kemudian, tanpa menghindar atau menghindar, telapak tangannya terus menebas seperti pisau, berbenturan langsung dengan guntur yang dilepaskan Du Fei. Percikan api beterbangan, dan fluktuasi energi yang dahsyat menyebabkan ruang sedikit terdistorsi. Dengan menggunakan apa yang disebut Heavenly Demon Armor, kekuatan Yang Zeng jauh melampaui Master Bela Diri tingkat 5 tingkat rendah biasa, bahkan samar-samar menyentuh level Master Bela Diri tingkat menengah tingkat 5. Di bawah tekanan kekuatan seperti itu, bahkan Du Fei pun mulai merasa sedikit malu. Du Fei, sekarang kau bahkan tak mampu melawan kekuatanku. Jika aku mengerahkan seluruh kekuatanku, apa kau pikir kau masih punya kesempatan untuk bertahan? Merasa Du Fei perlahan-lahan ditekan olehnya, Yang Zeng mulai menunjukkan senyum aneh di wajahnya, lalu menyeringai. Dukun. Tatapan Du Fei tampak suram, lalu dia menepuk telapak tangannya dengan keras, menghantam lonceng ilahi kiamat dengan keras. Lonceng kiamat. Lonceng itu menghancurkan langit. Mengikuti tindakan Du Fei, lonceng ilahi kiamat langsung melesat maju seperti meteor, dan pada saat meledak, lonceng itu juga melonjak melawan angin. Ledakan. Melihat kejadian ini, wajah Yang Zeng menampakkan sedikit sarkasme, lalu tangan kanannya seketika berubah menjadi cakar dan telapak tangan, lalu dia dengan ringan menamparkannya pada lonceng ilahi kiamat. Ledakan. Setelah serangan telapak tangan Yang Zeng, lonceng ilahi kiamat langsung melesat ke langit. Jelas, dengan pemahaman Yang Zeng tentang lonceng ilahi kiamat, gerakan ini sama sekali tidak akan melukainya. Namun, karena keterikatan Du Fei, Yang Zeng tidak dapat dengan mudah memurnikan lonceng ilahi kiamat dengan Ki Ibel surgawinya. Pemandangan ini membuat matanya sedikit menyipit. Setelah memukul mundur lonceng ilahi kiamat dengan satu telapak tangan, tatapan Yang Zeng kembali tertuju pada Du Fei. Ia lalu perlahan menggelengkan kepala dan berkata lembut, Du Fei, jangan naif. Meskipun aku telah kehilangan kendali atas lonceng ilahi kiamat, mengandalkannya untuk menghadapiku hanyalah angan-angan belaka. Lagi pula, karena kau tahu tentang keberadaan Ibel ekstrateritorial, kau juga pasti tahu bahwa untuk menghancurkannya, kau membutuhkan kekuatan yang murni, dan kekuatan itu hanya bisa dimiliki oleh Yuan dan langit dan bumi. Namun, meskipun kau telah memperoleh dan petir langit, kekuatanmu sendiri terlalu lemah. Jika kekuatanmu setara denganku, aku mungkin akan mundur tanpa perlawanan hari ini. Namun, dengan kekuatanmu saat ini, kau ingin mengalahkanku, itu hanya angan-angan. Du Fei menghela napas perlahan,
dan tatapannya menjadi sangat serius saat ini. Jika dia tidak dipaksa seperti itu, dia benar-benar tidak akan mau menggunakan sesuatu yang sama sekali tidak ingin dia gunakan. Setelah menyipitkan mata dan menatap Yang Zeng sejenak, Du Fei berkata lembut, memang, kekuatanku jauh lebih lemah darimu. Bahkan jika aku memiliki pil petir surgawi, akan sangat sulit untuk mengalahkanmu. Yang Zeng menyeringai dan berkata, karena kau sudah tahu dengan jelas, serahkan pil petir surgawi itu dan aku akan membiarkanmu mati dengan cepat. Mendengar ini, Du Fei perlahan menggelengkan kepalanya dan berkata dengan lembut, jika kau mengandalkan kemampuanmu sendiri untuk sampai ke titik ini, aku tidak akan pernah menjadi lawanmu. Lagi pula, kesenjangan antara sekte bela diri tingkat rendah tingkat 5 dan sekte bela diri tingkat puncak tingkat 6 terlalu dalam. Namun, kau mengandalkan kekuatan ibel surgawi untuk sampai ke titik ini. Ini adalah kekuatan sekaligus kelemahanmu. Yang Zeng sedikit mengernyit ketika mendengar ini. Ia tidak merasakan rasa bersalah sedikit pun dalam kata-kata anak laki-laki di depannya, dan tanpa sadar, sedikit rasa gelisah muncul di hatinya. Tahukah kau, berapa lama rata-rata orang bisa memurnikan Yuan dan langit dan bumi, bahkan seseorang dengan tekad yang sangat kuat pun membutuhkan setidaknya setengah tahun untuk memurnikannya sepenuhnya. Namun, ada beberapa orang yang bisa memurnikan Yuan dan langit dan bumi hanya dalam 3 hari. Orang seperti itu jarang ada di dunia ini. Lagi pula, memurnikan Yuan dan langit dan bumi juga membutuhkan pengalaman, dan sayangnya, aku juga punya pengalaman serupa. Ketika kata-kata ini perlahan keluar dari mulut Du Fei, ekspresi Yang Zeng tiba-tiba berubah. Pada saat yang sama, ekspresinya berubah drastis, Du Fei membuka mulutnya, dan dalam sekejap, sebuah pil berisi ribuan kilatan petir perlahan muncul dari mulut Du Fei. Saat pil itu muncul, angin dan guntur di dunia bergerak. Ini, pil petir surgawi. Melihat pil petir langit yang jelas-jelas dikuasai sepenuhnya oleh Du Fei, ekspresi Yang Zeng langsung berubah sangat buruk, bahkan suaranya menjadi sangat tajam. Ia tak pernah menyangka Du Fei tidak hanya mendapatkan pil petir langit, tetapi juga menyempurnakannya. Awalnya, dengan perlindungan Heavenly Demon Armor, meskipun Du Fei hampir tidak bisa mengendalikan sebagian kekuatan Heavenly Thunder Pill, Yang Zeng tidak akan menganggapnya serius. Tapi sekarang jelas bahwa Du Fei telah menyempurnakan Heavenly Thunder Pill. Memurnikan dan mengendalikan adalah dua konsep yang sangat berbeda. Terlebih lagi, makna kata-kata Du Fei barusan mengandung konotasi yang tak dapat dipercaya atau dibayangkan oleh Yang Zeng. Konotasi ini membuat Yang Zeng merinding hanya dengan membayangkannya. Kurasa kau pasti sudah mengerti. Aku punya lebih dari sekadar pil petir surgawi. Du Fei menatap Yang Zeng dengan senyum tipis yang membuat Yang Zeng langsung bergidik. Lalu ia membuka mulutnya lagi, dan tiba-tiba, pil lain keluar dari mulutnya. Tertawa, saat pil ini muncul, angin dingin yang menusuk tulang tiba-tiba bertiup di seluruh ruangan. Di bawah angin dingin ini, rasanya bahkan seluruh ruangan membeku. Hampir di saat yang sama, tekanan yang sangat mengerikan menyebar diam-diam. Fluktuasi pil ini sebanding dengan pil Tianlei. Ini, pil teratai es. Melihat pil ini, Yang Zeng meraung ngeri. Dengan kekuatan ibel surgawi, Yang Zeng sangat mengenal 33 pil Yuan surgawi, satu-satunya musuh bebuyutannya. Karena itu, ia langsung mengenali pil Yuan surgawi ini. Dan justru karena pengenalan inilah, rasa takut langsung merasuki tubuhnya. Meskipun kekuatan Yang Zeng jauh melampaui Du Fei saat ini, ia gemetar sekujur tubuhnya. Du Fei melangkah ke langit, dan dua Yuan dan langit dan bumi muncul di atas kepalanya. Pada saat ini, angin dingin dan guntur menyatu sempurna, seolah-olah dua kekuatan yang sangat murni ini awalnya adalah satu. Dengan latar belakang pemandangan ini, sosok Du Fei bagaikan dewa perang yang turun dari zaman kuno. Pil petir surgawi, pil teratai es. Yang Zeng menatap pemandangan itu dengan ekspresi bingung, tak kuasa menahan diri untuk tidak meraung, mustahil. Bagaimana mungkin kau bisa memurnikan dua Yuan dan langit dan bumi sekaligus? Ini tidak ilmiah. Tidak heran Yang Zeng kehilangan ketenangannya saat ini. Tahukah kamu, di dunia ini, hanya ada 33 Tian di Yuandan. Jika orang biasa mendapatkan satu, dia akan menjadi orang terkuat di puncak dunia ini jika dia dewasa nanti. Kekuatan Yuan dan langit dan bumi sangatlah murni. Selain beberapa Yuan dan khusus di dalamnya, mustahil ada Yuan dan langit dan bumi lain yang ada dalam diri orang yang sama. Saat ini, baik dan petir langit maupun dan teratai es tidak memiliki kemampuan untuk menyatu. Jadi, meskipun pemandangan ini muncul di depan matanya, Yang Zeng tetap tidak percaya. Du Fei tidak menjelaskan apapun saat ini, melainkan hanya menatap Yang Zeng dengan tenang, yang wajahnya terdistorsi ketakutan.
Jari-jarinya berkedut tanpa sadar, tetapi setiap kali berkedut, kilat dan angin dingin menyapu di antara jari-jarinya. Di bawah tatapan mata yang begitu tenang, Yang Zeng merasa tak berdaya, dan ketakutan di hatinya melonjak seperti air pasang. Jika Du Fei hanya mengendalikan satu Tiandi Yuandan, ia mungkin masih memiliki keberanian untuk bertarung, tetapi pada saat ini, kedua Tiandi Yuandan ini telah mengerahkan semangat juangnya sepenuhnya. Mundur. Hampir saat ia tersadar, Yang Zeng melambaikan tangannya, dan ruang yang dikuasainya terhimpit ke arah Du Fei, sementara tubuhnya langsung terdorong mundur. Selama ia bisa mencapai tepi ruang ini, ia yakin bisa merobeknya dan melarikan diri seketika. Menghadapi lawan, ia tak bisa lagi bertarung, dan ia pun tak berani bertarung. Kau pikir aku bisa membiarkanmu lolos sekarang setelah kau tahu rahasia terbesarku? Du Fei menatap Yang Zeng yang kini melarikan diri dengan senyum lembut. Setelah mengetahui hubungan antara pil Yuan surgawi dan ibel ekstrateritorial, Du Fei tahu bahwa jika ibel ekstrateritorial yang tersisa tahu bahwa ia memiliki dua pil Yuan surgawi dan bisa menggunakan teknik penekan ibel, mereka tidak akan membiarkannya pergi apapun yang terjadi. Jadi, sekarang setelah rahasianya terbongkar, ia harus melenyapkan Yang Zeng sepenuhnya, kalau tidak, ia akan membawa bencana besar bagi dirinya sendiri. Oleh karena itu, hari ini, Yang Zeng harus mati. 640